diceritakan kronologinya semua. Saya udah lebam gitu kan. Jujur aja bang, udah banyak yang patah. 3 saya ini udah banyak yang patah. Berarti kekerasannya luar biasa. Luar biasa tuh, bang. Itu ban mobil bang. Ban mobil udah sempat dihantam ke badan saya ini. Astagfirullah. Ban mobil dongkrak apa ke badan saya. Saya pindahkan ke tangan kanan, posisinya dia agak miring begini. Kepala dia depan sini, saya di sini ya. Saya tusukkan dia dari sini, pinggang sini tembus bang pertama. Ngejerit di situ langsung cat, darah. Langsung dia situ, saya nggak pakai pikir panjang bang. Kedua kali apa yang saya bisa lakukan supaya dia nggak teriak. Mulut dia langsung saya pakai dodos, nggak pakai panjang lagi. Saya begini kan mulutnya maaf ya. Mulutnya saya buka gini, saya tusuk langsung ke mulutnya biar dia nggak menjerit sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian yang luar biasa beberapa tahun silam. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalamannya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan pengalamannya di channel YouTube Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Mas Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Yanto, apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Baik ya. Okay. Mas Yanto ini dari Jakarta Barat. Betul. Oke. Jakarta Barat ya. Iya. Tadi perjalanannya aman bang. Aman, cuma ya biasalah Jakarta identiknya kayak gimana. Agak nyasar-nyasar juga ya, agak macet-macetan juga ya. Iya. Oke, jadi di sini Bang atau Mas Yanto ini mau menceritakannya pengalaman waktu di Kalimantan ya. Di Kalimantan, dan itu ini menjadi seorang saksi atau pelaku. Saya pelaku sendiri gitu kan ibaratnya. Perampasan nyawa orang itu. Iya betul. Mengerikan. Oke. Tapi biar teman-teman juga nggak penasaran. Jadi kita dengerin aja cerita dari Bang atau Mas Yanto ini ya. Iya betul. Tapi setelah yang satu ini. Oke. Nah, Bang Yanto. Ya bang. Saya langsung merinding loh. Ininya apa namanya, denger ininya. Ya nggak nyangka gitu di hadapan saya sekarang ini adalah orang yang dulunya pernah merampas ya nyawa orang ya bang ya. Iya, Maaf ya kalau salah ya. Oke, silahkan Bang Yanto, bisa langsung cerita. Santai aja bang ya. Iya oke siap. Ya jadi gini bang, awal cerita itu sama seperti Bang Ale gini kan, konten kreator, cuma saya di bidang misteri gitu kan, bidang horor, explore kayak gitu bang ya. Oh, penelusuran gitu, ya. Penelusuran gaib kayak gitu. Dan di bulan Maretnya itu saya kenal sama seorang perempuan gitu ya. Dia mengaku sama saya awalnya single parent bang. Oke. Nah single parent, jadi saya di situ ya ada ketertarikan lah. Dari segi fisik ya dia cantik gitu kan, jauh lebih muda dari saya gitu kan. Mungkin untuk sebagian laki-laki 90% pasti ada rasa ketertarikan sama si perempuan itu ya kan. Ditambah lagi agak gimana gitu kan, agak mencoba untuk memikat gitu kan bang, dengan cara apapun dia gitu. Nah itu di situ saya udah mulai ada ketertarikan dan udah mulai
ada kedekatan khusus bang. Kebetulan juga adiknya dia itu satu kru sama saya dulu itu kan, bagian eksplor kayak gitu. Dan di situ saya dikenalin, mulai deket gitu. Dan ini bang, di sininya saya juga waktu itu membuka bisnis marketing ya bang ya, sosial media marketing ya bang ya, bagian ya. Perlu saya ceritakan nggak? Kayak Boleh. macam isi subscriber YouTube gitu kan, jam tayang YouTube macam-macam saya handle itu kan dari tahun 2008 punya itu kan. Jadi udah berjalan lancar tuh bang ya, udah ya omset juga udah lumayan gitu. Cuma dia berusaha ngambil alih semua itu. Saya percaya karena saya pikir ya dia perempuan baik-baik gitu kan, kayak gimana kan. Dan di situ saya udah mulai mempercayakan rekeningnya bang, rekeningnya itu transfer ke dia. Dan kepercayaan saya itu udah jalan di situ dan akhirnya ada penyimpangan bang. Jadi ada beberapa customer gitu kan yang udah order ke saya nggak, tanpa sepengetahuan saya tiba-tiba tanya, bang ini kenapa begini, kenapa begitu kan, sedangkan saya nggak tahu itu kemana larinya kan. Saya tanya ke dia, ternyata udah dipakai sama dia. Akhirnya saya tanya lagi kenapa bisa dipakai ini itu kan. Nah di situ dia ngaku kalau dia terdesak sama hutang-hutang mantan suaminya. Nah di situ bang, saya udah tahu, baru tahu gitu di situ kuncinya bahwa dia itu masih punya suami bukan mantan suami, dia bilang gitu kan. Saya bingung di sini kan, saya dilema juga. Ternyata saya cuma dimanfaatkan doang. Tapi dalam satu sisi saya udah dalam gitu bang, udah mulai dalam perasaan saya ke dia. Dan di sini bang yang kesalahan fatal saya dalam hidup saya menjual gitu bang, menjual channel YouTube saya itu untuk nutupi semua hutang-hutang dia itu. Di situ bang. Jadi satu sisi saya sempat menolak untuk jual akun YouTube itu untuk anak saya sendiri, tapi untuk orang lain saya jual gitu bang. Ironisnya saya di situ. Dulu dijual berapa bang? 4 lebihan bang. 4 juta? Iya 4 juta lebihan itu. Dan itu setelah itu saya tutupi hutang dia, cuma nyisa 1.000 bang buat saya. Dan ternyata hutangnya pun belum lunas bang, masih nyisa gitu kan. Dan terpaksa mau nggak mau waktu itu saya jual juga. Ya mungkin emang dia pinter ngerayu apakah gimana, saya jual tuh HP saya. Dan singkat cerita setelah saya jual HP, saya udah nggak punya apa-apa bang. Saya bilang kalau kamu mau ikut saya silakan, tapi kalau kamu mau kembali lagi sama mantan suami kamu ya silakan juga, karena itu masih sah sama kamu kan. Dan di sini bang, coba pikir cara lain, dia bilang gitu kan. Oke, saya pikir cara lain. Akhirnya saya bilang kalau saya di sini udah nggak ada kerjaan, konten kreator saya udah berhenti untuk kamu gitu kan. Saya bilang gitu. Sekarang saya punya rencana untuk kerja merantau jauh dari sini supaya saya nggak terus teringat, maksudnya sama keasikan kesibukan saya di kemarin-kemarin itu bang. Akhirnya saya cari-cari info loker, dapat info loker untuk kerja di perkebunan kelapa sawit bang. Dan di situ bulan April, saya ingat bulan April itu dapat infonya juga, nomor WA-nya juga, WhatsApp-nya juga ya, nomor teleponnya juga dapat. Saya connect juga ke dia. Dan 4 hari kemudian saya berangkat bang, tanpa seizin orang tua saya bang. Itulah kesalahan fatal saya kan. Tanpa ridho orang tua, tanpa izin ibu bapak saya berangkat sama tuh cewek. Tapi sebelumnya saya udah merencanakan sesuatu bang. Karena di sini kan dia pengennya tinggal bareng. Dan di sini bang, ininya si cewek ini, ya udah gimana caranya gitu kan. Akhirnya dia putuskan ide dia sendiri deh bang. Bahasa ininya kan, coba dia bilang gitu, bikin buku nikah palsu, bikin buku nikah siri palsu. Ya udah saya bilang gitu, usahakan aja sama kamu, saya kan nggak ngerti masalah kayak gitu, mungkin kamu tahu caranya gitu kan. Dan di situ akhirnya dia dapat kabar info tentang pembuatan buku nikah siri palsu itu bang. Minta berapa, saya kasih 500, dia minta 500. Dan singkat cerita jadi tuh bang. Udah jadi kayak gitu. Akhirnya jadi dengan data-data yang palsu itu bang, data-data palsu, cuma materai doang yang asli. Selebihnya palsu semua kan. Saya tanya lagi ke dia, pastikan lagi ke dia, ini aman nggak?
beresiko nggak buat saya, beresiko nggak buat kamu kemudian harinya gitu kan. Jangan sampai suatu saat saya yang kena getahnya gitu kan. Saya bisa aja berangkat sendiri kalau kamu emang ikhlasin saya berangkat sendiri. Dia bilang saya nggak mau kamu berangkat sendiri, itu kemauan dia bang. Akhirnya saya berangkat hari itu, besokannya gitu 2 hari kemudian saya berangkat lewat Cirebon, dan 1 hari kemudian sampai saya di daerah Jawa Timur di Nganjuk bang, di Nganjuk Jawa Timur. Dan itu bang, sampai sana abang tahu uang saku berapa? Uang saku saya tinggal 100.000 bang, dengan HP, tanpa HP. HP dia yang cuma HP yang saya punya, cuma HP dia doang. Saya tanpa ngehubungin keluarga saya ada di mana, saya pegang uang cuma 100.000 lagi. Harus bertahan hidup sama dia 100.000. Saya nggak tahu dia punya pegangan uang atau enggak di rekening dia, saya nggak tahu, saya nggak pernah mau tahu juga kan gitu. Dan di situ bang, urus surat itu udah mulai tercium bang sebenarnya sama pihak CP-nya ini bang. Cuma saya berusaha lagi menyangkal kan, saya berusaha menyangkal karena saya melihat dia masih diam gitu bang. Maksudnya masih nggak bereaksi, nunjukin yang mencurigakan orang gitu kan. Di situ saya berpikir, aduh jangan sampai ibaratnya gua melakukan kesalahan 1 langkah fatal akibatnya di sini, bisa didenda pula gitu kan, bisa dikebukin orang satu CP ini pula gitu kan. Sementara waktu itu yang saya ingat keberangkatan saya itu 29 orang bang, 29 orang itu satu regu itu keberangkatan dari mana-mana pun berangkat sama saya itu 29 orang. Dan urus semua, jadi 4 hari kemudian saya berangkat bang dari Tanjung Perak. Dan dari Tanjung Perak itu saya berangkat naik kapal ya itulah. Pelni. Iya naik kapal Pelni itu kan, pelayaran ke rute Balikpapan. Kurang lebih 2 hari 2 malam itu kan. Di malam pertama saya di kapal, saya jaga jarak bang. Jaga jarak juga bukan berarti saya kayak gimana, saya memantau dia. Meskipun saat itu dia bilang bang, udah jangan terlalu deketin saya, oke? Saya bilang gitu kan. Tapi biar gimana pun kamu saya yang bawa gitu kan bang. Saya sebagai laki-laki gentle, biar gimana pun baik buruknya dia tetap tanggung jawab saya, karena saya yang bawa dia gitu bang. Gitu bang, saya pikiran saya kayak gitu. Tapi tetap saya pantau dari kejauhan. Saya kenal teman dekat saya yang di CP itu, sebut saya Mas R ya. Mas R ini hibak sama saya gitu kan. Kata dia bilang, bang ye, jangan sampai ibaratnya abang yang nanggung getahnya dia makan buahnya gitu kan. Apa maksudnya gitu kan, saya bilang gitu. Ikut sama saya, dia bilang gitu kan. Itu posisi tengah 1 malam bang, di kapal itu bang. Kondisi yang lain udah sepi, saya duduk di luar dek belakang. Di anjungan, di buritan belakang, sorry maaf. Di buritan belakang saya duduk sambil ngopi, sambil ini kan ngisep rokok gitu. Di situ saya duduk sama si Mas R ini. Percakapan saya itu kepotong bang sama tadi kata-kata itu kan, kata-kata si Mas R itu. Maksudnya apa gitu kan? Nih bang, ya sekarang ikut saya, ada bang itu kan. Kemana? Nah ikut saya aja. Diajaklah saya ke kamarnya dia itu. Ternyata dia nggak ada bang. Saya berusaha nyari dia. Akhirnya saya sempat curiga sama 1 orang juga yang nggak ada di situ. Sementara yang lain ada semua kan. Yang lain ada semua, pada tidur semua sama temannya masing-masing, sama keluarganya masing-masing, udah pasutri gitu bang. Dan di situ berdua saya nyari sama dia, si Mas R ini. Nyari kemana-mana. Akhirnya ketemu bang. Di satu tempat yang mau masuk mesin itu ada toilet kecil di situ. Nah di situ saya sempat samar-samar juga, karena memang bang ya, saya kalau boleh jujur ini penglihatan saya ini kurang normal gitu bang ya. Karena saya dulu ngalamin kecelakaan gitu kan. Dari si Mas R ini bantu saya. Nih bang ya, dia bilang gitu. Sama dia diiniin. Bener nggak? Ya coba kalau abang nggak percaya, saya rekam biar abang nanti lihat tahu sendiri gitu kan. Akhirnya direkam sama dia. Keluar dari situ toilet berdua bang. Laki-laki sama perempuan ngapain gitu kan. Itu. Ini saya dalam hati saya udah mulai nggak beres ini kan. Sementara yang saya tahu ini si Pak RS ini bang,
Si Pak RS ini yang berdua sama si cewek ini, ya kita sebut saja inisialnya I itu bang ya. Cewek saya yang saya bawa itu inisialnya I. Dan si Pak RS ini yang berdua sama dia itu di kamar mandi, di toilet itu. Saya tahu dia orang berduit bang. Oke. Jadi ya mungkin pikiran logis saya dia berduit, saya apalah gitu kan. Ya pantas lah gitu kan. Akhirnya saya coba udah diem, reda emosi saya, redam hawa nafsu saya, pokoknya diem gitu kan. Tunggu sampai semua kebusukan terbongkar sendiri gitu bang. Oke. Sampai singkat waktu ya bang ya, saya sampai di Kalimantan Timur di Balikpapan itu malam, andai kata saya berangkat ini hari Rabu, nah saya sampai di sana malam Jumat ya bang. Malam Jumatnya sampai di sana gitu kan, di pelabuhan Balikpapan itu. Sampai sana pihak travel udah jemput gitu kan, dari pihak CP itu udah di booking dulu travelnya. Saya berangkat semua kan orang itu 29 sorry maaf 29 sorry. Dan semua itu 55 bang, 55 cuma satu orang doang, satu regu saya doang yang 4. Jadi semuanya 6 mobil travel, dan saya satu mobil itu berempat sama dia kebetulan. Dan entah kenapa dia tuh mau ngajak si bapak itu, yang bikin saya agak curiga lagi. Oke, nggak apa-apa dalam hati saya, ya oke lah, saya ngalah, saya duduk di belakang gitu kan. Nggak tahu lah itu perjalanan berapa jam bang. Intinya situ saya hari Kamis malam Jumat, saya sekitar tengah 9 apa jam 9 malam, dan nyampe kota tujuan itu bang. Di kota tujuan sekitar hari Sabtu pagi subuh. Di kota S ya bang ya, di kota S ujung banget itu bang posisinya. Di kota S itu ujung banget, pokoknya bang itu udah jalan tuh bener-bener kayak di kita itu masih enak bang. Di sana perjalanan travel saya udah 3 hari 2 malam. Travel itu meskipun harganya lebih murah, iya. 3 hari 2 malam itu ya saya lewatin jalan berbatu kayak gitu kan. Yang intinya saya lewat Samarinda, Bontang, kesananya lagi, pokoknya mah saya nggak bisa sebutin namanya, nama daerahnya gitu kan. Dan di situ di kota S itu kami sempat singgah dulu, sempat transit tuh sebentar, sebuat nunggu kami nyebrang bang ke Pulau M itu, tempat lokasi sawit saya kerja itu kan, di perusahaan itu kan. Nyebrang di Pulau M itu harus nunggu kapal dulu, dan di situ nunggu kapal juga lumayan lama, sempet nginep juga semalam. Saya nggak tahu dia kemana itu. Saya sempet lihat gitu kapal kan. tongkang gitu. Iya, kapal penyeberangan gitu kecil bang. Itu pokoknya mah selat itu, airnya pun asin, itu banyak buayanya bang. Udah banyak buayanya di situ. Dan ini juga saya nggak tahu dia kemana gitu kan. Saya masih pantau dia, cuma saya nggak terlalu memperhatikan karena saya juga udah ibaratnya udah membentengi diri saya untuk siap-siap sakit hati gitulah intinya. Nggak mau terlalu kepo juga istilahnya gitu. Di situ saya udah ambil kesimpulan kayak gitu, dan ada yang ngadu lagi sama saya. Nih bang ye, tahu nggak nih? Coba dia bang apa? Colek. Maaf ya, saya iniin sperma bang. Oh, di celananya dia. Bah, di bawah celana celananya. si ini. Iya, di bawah celananya. Ini celana siapa bang? Ya celananya itu. Lah, terus ini apaan? Ya itu, dia bilang gitu. Ini ketemu dari mana? Di situ bang. Saya tunjukin lah sama dia tempatnya di mana gitu kan. Kenapa kamu ngambil ini? Ya nggak tahu, mungkin tertinggal sama dia gitu kan. Oh ya udah, saya nggak perlu ngomong apa-apa lagi, saya cukup tahu aja di situ kan. Meskipun udah sampai nyebrang, besok paginya nyebrang sekitar jam 10 udah sampai di seberangnya bang, di Pulau M itu. Sambil nunggu kan, saya dari seberang Pulau M itu dijemput pakai dump truck kami itu. Pakai mobil dump truck itu sekitar satu mobil dump truck khusus laki-laki, satu mobil dump truck khusus perempuan itu. Dan di situ saya sempat ajak dia aja untuk ngobrol kan baik-baik. Akhirnya depan semua orang saya dipermalukan, ditampar saya di situ. Dan nggak apa-apa buat saya. Akhirnya saya bilang ya udah, mungkin ini cara kamu buat. Emang ngomong apa sampai ditampar gitu? Ya gini bang, saya bang, sekarang gini ya, saya bilang gitu ke dia. Aku meskipun tanpa sepengetahuan kamu, toh suatu saat orang tua kamu pasti tahu kamu keluar sama siapa, gitu kan? Kamu pergi sama siapa, kamu menghilang sama siapa. Karena yang dekat sama kamu saat ini
aku gitu kan, selain suami kamu. Karena orang tuanya pun tahu bang kedekatan saya sama dia. Itu kan kalau dia nggak ditemukan di mana-mana pasti mencurigai saya dong. Nggak mungkin mencurigai orang lain. Apalagi adiknya pun dekat banget sama saya gitu bang. Kalau saya nggak ada, dia nggak ada, otomatis kesimpulan mereka udah mengarah ke saya gitu kan. Di situ saya ngomong kayak gitu. Baik buruknya kamu di luar itu tetap tanggung jawab saya gitu kan. Saya nggak maksa kamu untuk terus sama saya gitu kan, saya bilang gitu. Ya udah sekarang udah mulai sekat ini udah kamu ngejauh aja dari saya. Ya terus apa yang selama ini kamu rencanain gimana? Tentang apa? Dia bilang gitu kan. Ya tentang itu, buku nikah siri palsu itu. Nanti juga kamu tahu sendiri. Oh ternyata kayak gitu. Ya udah. Nah singkat waktu bang ya, saya nggak mau ingin berdebat masalah itu. Nggak lama jemput juga tuh mobil dump truck itu. Sekitar perjalanan 8 jam bang itu bang. Mobil dump truck itu ke pusat baraknya itu, bukan barak ininya bang ya, barak kantor KBSA. Ke kantor KBSA untuk pendataan kami itu, absensinya segala macamnya diurus, segala dokumen-dokumennya itu di kantor KBSA itu 8 jam. Dari kantor KBSA ke sananya lagi itu 4 jam lagi bang. Jadi total semua 12 jam kalau naik full dump truck itu. Sampai ujungnya itu ke Pulau M. Dan setelah di kantor K itu kami sampai bang sekitar tengah 4 sore. Sekitar tengah 4 sore kami sampai di sana itu, di daerahnya itu kan, di daerah barak kami. Di situ banyak etnis bang ya, dari yang ujung timur Jawa sampai ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia itu ada semua di situ. Di situ kami sempat ini juga kan. Ada sempet juga, tanda-tanda saya bakal apa-apa ini. Cuma saya berpikir positif dulu bang. Saya udah kecium dari situ bang. Apalagi dari si Pak RS ini udah pinter menjilat gitu bang ya. Ibaratnya pinter memutarbalikkan fakta gitu kan. Apalagi melihat posisi dia itu yang materinya lebih dari saya, bahkan jauh lebih dari saya gitu kan. Saya cuma bisa diam bang. Dan singkat cerita gini bang, di sore itu saya habis sholat asar bang. Alhamdulillah saya masih ini sholat asar gitu kan, menjalankan kewajiban saya gitu. Habis sholat asar, tapi asarnya jam 5 bang, setengah 6, karena di sana azannya pun jam 5 baru azan. Dan di sana itu habis ketiduran bang, saya udah mulai akrab sama orang timur itu kan, Indonesia Timur itu, nama aja Bang E itu. Saya udah akrab di situ, saya tiduran sama dia, tiba-tiba saya dipanggil. Nah, dipanggil sama orang Sumatera ini, salah satu ketua regunya lah ibaratnya di kami itu. Bang Ye, sebentar sini dulu, gitu kan. Dan ternyata di situ ada 2 orang perwakilan kantor KBSA bang. 2 orang perwakilan kantor itu sama dia. Udah feeling saya udah menjurus ke situ bang. Wah ini pasti ini. Di situ bang, 16 orang lebih bang. Kumpul di satu ruangan ukuran 4x4 meter, 3x3 meter. 16 orang lebih. Saya di tengah-tengahnya bang. Ditanya sama dia depan-depanan. Cuma posisi dia itu di samping persis Pak RS itu, yang saya tahu. Di samping persis Pak RS, dia si abang ini nih, abang P, sebutlah kita abang P yang dari pulau seberang kita Sumatera itu. Nanya, nih Bang Ye, sebenarnya kami udah tahu, udah curiga, dan udah ada bocoran bahwa apa yang kamu lakukan sama si perempuan ini, yang kamu aku itu istri sirih kamu itu salah, palsu itu kan. Dan ini udah bisa tindak pidana dia bilang itu kan. Tindak pidana pemalsuan dokumen. Saya diam. Abang itu nanya lagi, sekarang akui aja dengan jujur, kamu sama dia sah atau bukan gitu kan. Saya coba untuk jawab sah gitu kan. Cewek itu udah ini bang, cewek yang saya bawa itu udah bohong lu gini. Nggak main lama bang, itu semua orang yang di ruangan itu bang, langsung bang menghakimi saya. Tanpa kata-kata, sepatah kata pun. Ada yang lagi megang rokok disundutin, masih ada bekasnya di kening saya bang. Saya disundutin, diapain kan gitu. Sempat saya mau dibakar, yang dari luar pun masuk ke dalam, hantam saya, hantam kiri gitu, kanan hantam kiri.
Di share udah saya udah kayak binatang bang. Oke. Di situ saya udah dianggap udah pokoknya ada yang bilang bakar aja, udah bakar aja orang kayak gini, bakar aja orang kayak gini, kata sampah gitu kan. Oke. Dalam hati saya udah bersedih. Mungkin kalau emang di sini saya harus tutup Mati. umur gitu kan, Mm-mm. saya ikhlas bang gitu kan. Intinya saya berusaha menutupi kenapa dia ibaratnya dia membuka koreng dia sendiri, membuka borok dia sendiri bang, buka aib dia sendiri. Padahal saya sebisa mungkin meskipun dengan taruhan apa yang saya punya, saya berusaha untuk menjaga nama baik saya sama dia gitu bang. Gitu bang, tapi dia ya kayak gitu kenyataannya. Yang saya terima kayak gitu, saya udah bonyok, saya udah lemes, lebam saya bang, lebam sana lebam sini kan. Saya selamat dari situ, saya semakin dekat sama si orang timur itu, Bang E namanya. Oke, dia yang nyelamati. Iya. Yang menengahi atau penyelamati siapa Dia langsung nih? narik saya bang, Si langsung narik saya, orang yang Abang E dari itu, iya. timur ini ya. Iya, orang timur itu Oke. langsung narik saya. Kalian jangan kayak gini, kalau berani semua sama saya, dia bilang itu. Dia nggak apa-apa, dia semua korban. Dia semua korban perempuan bajingan itu, perempuan mata duitan. Kalau kalian bela dia, kalian salah besar. Suatu saat kalian bakal tahu siapa perempuan itu, kata si orang timur itu. Karena dia pun ya agak bisa bang orangnya, maksudnya agak punya indera keenam lebih lah, Mengerti ada lah kelebihan gitu gitu ya. kan. Oke. Dia tahu kalau saya posisi saya kayak gini terdesak karena omongan dia gitu, karena omongan perempuan itu. Akhirnya di situ saya udah bonyok bang, udah habis, saya diselamatkan, diungsikan ke omnya si orang timur itu. Kebetulan dia salah satu mandor di sana bang, di divisi 4, salah satu mandor di divisi 4 di perusahaan, kita sebut aja perusahaan Z ya. Di situ dia mandor di situ bang, omnya dia itu. Saya diungsikan ke omnya dia, om ini tolong nih teman saya, dia bilang gitu kan. Diceritakan kronologinya semua, saya udah lebam gitu kan. Jujur aja bang, udah banyak yang patah, 3 saya ini udah banyak yang Oh, patah. berarti kekerasannya luar biasa. Luar biasa dong bang. ya? Itu ban mobil bang, ban mobil udah sempat dihantam ke badan saya ini. Astagfirullah. Ban mobil dongkrak apa ke badan saya, patah tulang saya langsung kan, ibaratnya keplek bang. Badan saya udah nggak ini kan. Dibawa saya ke tabib situ kan, ke orang timur kebenaran kan. Itu emang belum kerja bang, masih di data semuanya kan, jadi masih ada jangka waktu saya untuk sembuh buat bisa kerja gitu kan. Ke orang timur itu, di orang timur itu saya diobati pakai ramuan dia. Mungkin ada kekuatan, ada unsur magic juga ya, nggak sampai 4 hari saya sembuh gitu bang. Agak seger gitu badan saya, tulang-tulang saya pun patah nggak terlalu kerasa lagi gitu. Cuma masih pada linu. Akhirnya saya diinterogasi lagi di situ kan, mencari kebenaran orang timur itu. Nggak mau ibaratnya dia melindungi atau merangkul orang yang salah. Betul. Dia takut ibaratnya malah dianggapnya salah juga gitu, melindungi orang salah gitu bang. Di situ saya lebih dekat sama orang timur dibanding sama orang-orang Jawa sendiri gitu kan. Orang Sumatera lebih dekat orang timur. Orang timur itu benar-benar merangkul saya gitu di situ. Meskipun saya nggak ngerti bahasa mereka apakah gimana, meskipun beda agama gitu kan, beda keyakinan, tapi solidaritas mereka itu jempol bang. Jiwa sosial mereka itu jempol banget, saya akui. Dan di situ bang, saya udah mulai ada kedekatan khusus sama omnya Bang E ini kan. Udah mulai ada kedekatan khusus, bukan berarti saya mau kayak gimana ya. Cuma saya emang ngerasa ya sekarang saya udah gak punya siapa-siapa lagi bang. Uang saya pun udah gak ada. Saya kalau gak ikut mereka gitu, ikut siapa? Bisa dibilang saya emang ngemis belas kasihan dari mereka bang gitu kan. Butuh perlindungan juga. Saya jujur aja bang, saat itu saya ingat sama orang tua saya bang. Ya mungkin jadi kesalahan terbesar saya dalam hidup saya. Saya nggak pamit sama orang tua saya, nggak pamit sama mama saya. Bang ya, Iya. saya baru sadar bang, ternyata keluar dari rumah tanpa izin orang tua. Jangankan izin, bilang pun enggak saya sama orang tua. Tanpa bilang sama orang tua, tanpa izin sama orang tua, fatal akibatnya bang. Saya alami sekarang.
Di sini saya mulai dapat ini bang ya. Di sini saya mulai dapat motivasi baru. Saya harus tunjukin sama cewek itu. Saya harus lebih bisa lagi gitu kan. Nggak mau saya selama ini injak-injak. Saya nggak salah kok. Saya nggak 100% salah. Ya. Kalau emang harus mencari siapa yang salah, bukan cuma saya doang, gitu kan. Di situ ambisi saya mulai, bukan ambisi aja bang, jadi kekuatan saya untuk bertahan gitu, untuk nggak mau diinjak-injak saya mulai tumbuh di situ bang. Meskipun saya masih butuh bantuan si abangnya itu. Di situ saya ngerasa, ya ini saatnya udah saya bangun. Di hari kelima saya setelah saya diinjak-injak babak belur itu, hari kelima udah mulai ditentukan titik lokasi kerjanya dan pembagian tim-timnya siapa aja. Tanpa pikir panjang, abang E itu pilih saya untuk ikut sama saya, kamu tim saya. Dan di situ bang, yang menghasutnya lagi, si bapak RS ini menghasut yang kelompok orang Sumatera ini. Biar gimana caranya gitu kan. Saya sempat mendengar percakapan mereka sih, cuma saya nggak terlalu paham juga bahasa mereka ya. Intinya, tolong beresin dia. Setelah itu kamu minta apapun, saya kasih. Intinya kayak gitu bang. Untuk saya gitu, ke saya. Jangan takut, di sini dia nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Sambil ya minum jamu gitu kan, kasih rokok, kasih apa. Namanya saat itu mereka belum kerja, butuh asupan itu yang gratis apa, yang penting gratis meskipun apapun caranya dilakukan gitu kan, yang penting dapat kayak gitulah. Dan singkat cerita bang, 3 hari setelah itu saya mulai kerja. 3 hari kemudian setelah itu mulai kerja. Apel pagi 4:30 saya berangkat sama dia kan, dan itu berangkat pakai mobil dump truck semua satu regu, cuma beda kawasan gitu kan. Saya sama dia di lorong 19. Lorong 19 itu sekitar luasnya bang 60 meter. 60 meter, panjangnya 60 meter ya. Lebarnya 60 meter, panjang ke dalamnya itu sekitar 300 meter bang. Saya nggak tahu, saya belum pernah pengalaman sawit ya bang ya. Saat itu belum pernah pengalaman sawit. Saya nggak perhatikan caranya dulu. Oh ternyata si abang ini ambil dari dalam dulu bang. Dia pelajari dulu sebelum masuk situ, dia pelajari dulu kondisi alamnya kayak gimana kan. Dia cerita ke saya, Bang Ye, kamu salah kalau ambil dari depan. Kenapa bang? Saya tanya gitu. Kalau kamu ambil dari depan, pagi hari kamu ambil dari depan, saat sore kamu ada di belakang. Kamu tahu belakang itu apa? Gak tahu bang. Rawa itu belakang itu, dia bilang. Banyak buaya di sana, jangan kamu kesana-sana lagi sore. Lebih baik kamu mulai pagi dari sore, dari ujung sana, ujung dalam. Setelah agak gelap kamu ada di pinggir jalan, lebih aman itu buat kamu. Dia tahu kondisi mata saya begini bang. Oke. Gitu. Jadi dia benar-benar meskipun umurnya jauh lebih muda dari saya, ngerangkul banget sama saya bang. Kedekatan saya mulai khusus sama dia, ibaratnya sebagai sahabat, sebagai kakak, sebagai adik juga di situ. Lorong 19 itu jarak 20 meter, 30 meter saya itu sama dia bang. Saat siang itu. Dan di sini bang, saya di hari pertama itu dari Pulau Sumatera ini, kelompok dari Pulau Sumatera ini 2 orang samperin saya. Ya ngomong bahasa kasar lah ya gitu ibaratnya. Ya, anjing, lu masih ada sisa rokok nggak? Gitu kan. Saya agak gemetar dikit bang, jujur aja. Posisi pertama emang saya belum makan juga kan, belum makan saat itu. Akhirnya ada tuh bang, berapa batang lagi silakan ambil gitu kan. Tanpa pikir panjang, saya bawa nasi bang, cuma saya belum sempat makan karena masih agak patah-patah tulang itu masih sakit, jadi kurang selera makan. Jadi saat itu mungkin sengaja atau nggak disengaja saya nggak tahu juga, injak bang nasi saya itu. Oke, saya sabarin hari pertama. Saya nggak makan hari itu. Bang E pun nanya nih sama saya, katanya, lu lama amat kenapa lu? Katanya belum makan bang gitu. Lah tadi kan kita bawa nasi gitu kan. Ya saya nggak mau cerita bang, nggak cerita dulu. Dan hari kedua sama persis kayak gitu bang. Bahkan inian saya pun dikencingin. Apanya? Makanan. Alhamdulillah min dzalik. Di situ dengan alasan dia nggak tahu, katanya pura-pura. Oh sorry bro, katanya gua nggak lihat ini ada makanan lu di sini.
Gila, bener itu jahat banget. Iya bang, saya nggak ngarang cerita ini, kenyataan yang saya alami. Di hari ketiga ya sama kayak gitu, cuma ini lebih ini, dia pura-pura ya ada di peralatan sawit itu namanya egreg. Nah itu jenis kayak sabit itu bang, Yang egreg. buat jatuhin gitu Nah ya. itu ada dodos, ada egreg gitu kan. Hmm. Dia seolah-olah menancapkan itu egreg di tanah. Tanah itu deket, posisinya egreg itu deket nasi saya. Jadi agak ditarik supaya tanahnya terburai Iya. masuk ke nasi saya. Di situ bang, saya udah, ini udah nggak bisa dibiarin. Saya cerita 3 hari saya nggak makan bang, berkali-kali kayak gitu. Masalah apa nih orang? Nah itulah, ya itulah yang saya iniin dari Bapak RS ini sumbernya bang. Iya. Karena dia sempat ini kan sama Bapak RS ini. Dan di situ saya bilang gini, abang sebenarnya mau apa? Kita sama-sama perantau bang, gitu kan. Abang cari uang di sini, saya cari uang, gitu kan. Kalau kita cari mati, nggak usah jauh-jauh kampung orang bang. Mungkin kampung sendiri kita bisa mati, gitu kan. Benar nggak bang? Betul. Gitu. Kita sama-sama cari rezeki halal lah di sini. Kita jauh dari orang tua, kita sama-sama ngawasin, sama-sama ngejaga, sama-sama mengingatkan. Kita saudara bang. Saya udah berusaha kayak gitu bang sama dia. Cuma tetap aja mungkin pengaruh duit lebih kuat bang. Dan di hari keempat ini saya fatal, final kesabaran saya bang. Saya berusaha tahan semua. Hari keempat, nah di hari pertama sampai hari ketiga ini bang, mereka dekati saya berdua bang, bukan sendiri, berdua. Dan di hari terakhir ini, ke hari keempat, namanya si A itu saya ingat banget. Saya nggak ada rasa kecewa bang, saya nggak ada rasa kecewa, nggak ada rasa nyesal. Jujur aja bang, saya udah puas. Saya udah puas. Akhirnya di hari keempat ini, kepuasan saya di sini terluapkan bang. Waktu itu sekitar tengah satu kalau nggak salah. Saya nggak pegang HP, patokan saya cuma matahari, persis agak di ubun-ubun saya, agak menyamping di ubun-ubun saya itu. Dan di situ bang, datanglah dia ke situ, bawa dodos kayak bentuk besi panjang, ujungnya runcing. Nah di situ dia bilang, mana temen lu yang itu agak menghina dikit bang, yang giginya offset itu, dia bilang gitu. Astaga, maksud lu apa bro? Gitu kan. Dia di situ lagi-lagi dia injak makanan saya bang, injak makanan saya dengan alasannya sama kayak gitu, nggak kelihatan. Dengan alasan sama nggak kelihatan. Sekarang gini bro, gue minjem duit sama lu. Sekarang gini bro, kita sama-sama belum dapat gaji, kita baru 3 hari kerja, 4 hari sama ini. Saya bilang gitu bang. Dari mana saya punya duit? Kita pun sama-sama kerja di orang, sama tahu sendiri, kita baru mulai kerja baru 4 hari. Saya bilang gitu kan. Ya udah, rokok lu mana sini? Saya kasih rokok. Minta kopi juga, saya kasih kopi. Dan saat itu saya udah mulai, imbas saya udah ada emosi saya udah nggak bisa diredam lagi saat dia injak nasi saya. Kamu boleh bro, udah sekarang hari terakhir kamu injak nasi saya, kamu ambil rokok saya, kamu minta rokok saya, minta apapun saya kasih, bahkan nyawa saya pun kalau kamu minta saya kasih. Di situ saya mulai naik pitam bang. Dia pun mulai emosi, maksud lu apa gitu kan. Sekarang gini, semut pun yang kecil kalau udah sering diinjek pasti gigit juga bro. Jadi lu mau apa sama gua? Badannya jauh lebih besar dari saya bang, jauh badan saya dibandingkan dia. Dia berat sekitar 70 ke atas, tinggi sekitar 170 kilo bang, jauh dibandingkan saya. Meter. Iya, Sentimeter. 170 cm. Kalau saya nggak sampai segitu. Berat badan saya pun waktu itu 48, jauh sekali, hampir setengahnya. Cuma udah baju saya udah begini kan, dodos itu udah di samping sini saya, udah di samping leher saya ini dodos. Saya udah kerasa udah mulai sakit, udah mulai nusuk. Silakan bang. Dia mulai melangkah bang, dia udah masih ada jarak 1 langkah lagi dari saya. Udah mulai melangkah. Di situ dia injak duri sawit bang. Saya ingat sekali dia itu injak duri sawit.
agak ngejerit, dia jatuhin itu dodos. Saya sempat adu pukul sama dia dengan kaki dia yang sakit. Saya bukan berarti dia berani saat dia lagi kayak gitu bang ya, cuma bertahan diri itu, bertahan hidup itu gimana pun caranya, yang penting bisa bertahan bang. Bukan gimana caranya kita ibaratnya, bukan mencuri kesempatan dia, bukan gitu kan. Ibaratnya kan yang penting kita bisa bertahan mau gimana pun caranya. Nah setelah itu saya ngeliat posisi dia gitu, udah adu pukul saya sama dia. Meskipun kayak gimana, saya udah rasa sakit hati, saya udah rasa kecewa, saya udah kelewat batas, saya bilang itu. Di sini meskipun saya sempat bilang sama dia bang, saya sempat bilang sama dia gini, sekarang kita lah 1 lawan 1. Kemarin lu 3 hari berdua sama temen lu bisa berbuat semana-mana. Badan lu gede, badan lu kecil, gua nggak takut. 1 langkah pun gua bakal mundur. Harga diri gua di mana-mana. Harga diri gua diinjek sama lu. Kita sama-sama perantau, lu mati atau gua mati. Saya bilang gitu bang. 1 lawan 1, saya bilang gitu. Udah itu posisi saya udah di atas dia bang. Dia di bawah, udah terbaring. Dan dia ngedeketin lagi dengan sambil nahan. Saya udah mulai didorong sama dia, mulai didorong sampai sempat jatuh. Dia bangun, sempat mau nusuk saya gitu kan. Cuma kalah lagi bang sama duri sawit itu. Injek lagi dia sama duri sawit. Agak sempat jatuh miring dia. Di situ saya ngeliat dodo saya di samping, sekitar jarak 30 cm dari saya. Dengan kondisi yang udah kena pukul juga saya kan. Saya berusaha ngambil dodo saya itu ya dari pakai ke tangan kiri saya. Saya pindahkan ke tangan kanan. Posisi dia agak miring begini. Kepala dia depan sini, saya di sini ya. Kan dia dari sini, pinggang sini tembus bang pertama. Ngejerit di situ langsung cat darah. Langsung dia situ. Oh, ini saya nggak pakai pikir panjang bang. Kedua kali apa yang saya bisa lakukan supaya dia nggak teriak. Mulut dia langsung saya pakai dodos, nggak pakai panjang lagi. Saya begini kan mulutnya, maaf ya. Mulutnya saya buka gini, saya langsung ke mulutnya biar dia nggak menjerit sekalian. Kedip mata dia bang, udah gini kan. Saya pikir bodo amat. Suruh siapa lu ngusik semut? Saya bilang gitu. Ada pesen nggak buat orang tua lu? Suruh siapa lu ngusik semut? Saya bilang gitu bang ke dia. Di sini tembus sampai tenggorokan sini. Posisinya agak miring. Dodos itu segede gini lebih bang. Iya. Mulut itu masuk sama dia. Mulut dia itu. Karena udah saking emosi udah nggak bisa. Udah nggak bisa tahan lagi bang. Saya bilang gini ke dia, ini pertaruhan kita atau saya atau kamu yang mati di sini. Di perantauan itu kayak gitu. Lu diinjak-injak atau lu injak-injak. Ada 2 pilihan. Saya bilang gitu, prinsip saya ada perantauan itu ya, saya pegang prinsip orang perantauan juga. Lu mati atau gue yang mati duluan. Daripada gue mati duluan, lebih baik gue matiin duluan. Gitu aja. Prinsipnya saya pegang situ. Prinsip orang timur itu kayak gitu, saya pegang. Jangan sampai kita ibaratnya musik orang, biar orang musik kita duluan. Tapi kalau orang berusaha untuk mencelakai kita, harus kita cegah. Kan? Di situ saya nggak pikir panjang. Sekitar ada 40 cm bang tembusnya ke belakang besi itu. Saya cabut pelan-pelan, kepala dia saya injak gitu kan, buat nahan itu agak berat juga bang. Udah kayak orang di sate itu, kayak ikan di sate. Sampai udah kayak ikan di sate itu saya iniin. Udah saya nggak mau lihat, ibaratnya nggak pikir dia kasihan, dia manusia, dia pun nggak memperlakukan saya kayak manusia. Teman-teman dia pun nggak memperlakukan saya kayak manusia bang. Saya pun dipukuli sama dia yang mukuli saya bang. Dia yang mukuli saya sama teman-teman dia. Ditindihin pakai ban gede. Saya patah tulang. Itu balas dendam saya, 1 lawan 1. Di situ saya mulai nekat. Pokoknya udah. Saya sempat kepikiran juga bang. Kepikiran bingung harus gimana. Bukan kepikiran nyesel bang. Saya nggak nyesel lakuin itu. Akhirnya saya bawa lah itu ya. Itu posisi udah sekitar tengah 3-an, ada sekitar 1 jam saya ribut sama dia sampai titik akhir itu. 1 jam itu jam 3 itu saya seret dia semampu saya, soalnya berat badannya lumayan itu, badannya agak lumayan, dan saya seret dia. Agak kasihan juga sih, cuma saya pikir lu juga seret gua kayak gini, waktu itu lu seret gua kayak gini, lu pukulin gua semaunya kayak lu mukulin ayam.
dalam hati saya kayak gitu. Saya seret ke dia. Saya tahu. Nah, kenapa saya seret ke belakang? Karena saya tahu itu tempat buaya. Oh. Mungkin saya bisa menghilangkan jejak gitu bang ya. Oke. Bisa menghilangkan jejak kayak gitu. Akhirnya saya sempat enjoy lah. Nah di situ tahu bang, si abang ini tahu. Biasa jemput saya jam 4 jam 4 sore. Ayo bang kita pulang udah mau maghrib. Dia bilang gitu kan, udah mau petang. Iya bang. Dan gak biasanya tuh orang nyamperin saya gak dalam. Biasanya cuma nunggu di atas, di ini aja, di pinggir jalan. Oke. Tapi saat itu saya tempat takut juga supaya dia nggak sampai ke dalam. Akhirnya dia masuk juga agak ke dalam lorong tempat saya kerja. Loh, darah apa nih bro? Enggak bang, tadi gua kena ini sawit. Loh, kok ini sawit segitu banyaknya dan segitu lebarnya? Enggak bang, emang saya sempat saya ini bang, sempat saya gosok-gosok pakai tanah gitu supaya nggak ketahuan. Tapi tetap aja, itu kan. Soalnya masih seger juga, belum lama itu. Didesek itu sampai akhirnya saya udah mulai ditarik. Kalau saya begini, apa yang lu lakuin di sini? Saya ditarik. Maaf bang, gua hilap. Gue bilang gitu. Apa yang lu lakuin? Sampai dia bentak saya, sampai tampar saya. Apa yang lu lakuin? Gua bunuh dia gitu kan. Siapa? Ya, si A. Ya dia kata-kata, anjing lu, goblok, lu patah lu kayak gini akibatnya. Lu tahu apa yang lu hadapi? Bukan cuma orang-orang doang, tapi langsung perusahaan yang bakal lu hadapi. Kalau udah perusahaan yang berbicara itu main bro, udah berat bro, dia bilang itu. Sisa umur hidup lu mungkin di sana, dia bilang gitu kan. Ya bang, daripada gue yang mati, kedepannya gimana nanti, gue bilang gitu kan. Saya bilang gitu bang ke dia. Ya udah, sekarang gini, lu kemana kan dia? Ke sana bang. Akhirnya saya tuntun dia ke sana, saya kasih tahu tempatnya. Di sana itu salah bro, kita langsung iniin aja, langsung eksekusi aja, ke bawahin aja. Kita perhatikan dulu bang sampai jam 5:30, kita perhatikan benar-benar itu. Ibaratnya mau diituin kan, cuma teman saya itu berusaha juga supaya itu seolah-olah benar-benar kayak gitu. Dimakan buaya. Iya. Akhirnya itu hari apanya saya lupa ya bang ya. Hari apanya saya lupa, intinya 2 hari kemudian itu Pak H, orang Jawa Barat, tetangga kampung saya, ibaratnya tetangga kabupaten saya, mandor di situ di divisi 3, mandor saya, panggil saya, ayo bang kita ngopi-ngopi. Saya nggak sempat curiga apa-apa bang. Oke. Ke ini saya yuk, ke kamar saya, dibilang ke rumah saya, dibilang ke barak saya. Oke, saya bilang gitu, di mana pak? Di sana, saya ikut aja. Diboncengin saya pakai motor pak, bang. Saya diboncengin pakai motor sama dia. Itu udah agak larut sih, tengah 7 malam. Akhirnya saya dibawa sama dia, santai bang. Obrolannya nggak ada yang mencurigakan bahwa saya bakal kemana-manain. Nggak ada yang mencurigakan. Tapi kabar hilangnya si A ini udah geger, soalnya 2 hari itu udah nggak ada kabar. Itu kan nggak ada kabar kemana, tapi sempet saya dicurigain juga kan. Sempet saya kan, soalnya lorongnya hadap-hadapan persis bang. Depan-depanan begini, ini tempat saya, ini tempat dia, tengah-tengahnya jalan gitu. Gitu doang perbedaannya kan. Cuma dibedakan sama jalan doang, dipisahkan. Dan di situ saya dibawa sama Pak H ini bukan ke rumah dia gitu kan. Saya, loh kok pak jauh banget, saya bilang gitu kan. Bukannya barak bapak di belakang? Enggak, ayo kita main dulu ke sana, ke teman saya gitu, kita ambil rokok di sana, banyak minuman, dia bilang gitu kan. Saya nggak minum pak. Ya udah nggak apa-apa, ikut aja dulu. Akhirnya bang, saya dibawa kemana? Kantor KBSA bang, di kantor. Langsung saya di situ kan, suruh diinterogasi, suruh ngaku tentang hilangnya si korban itu. Oke. Di situ bang, saya mulai nggak ini bang ya, mulai nggak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang itu, saya ngaku juga akhirnya. Langsung lah saya ditanya, di mana dia kan, di mana buangnya. Tapi saya nggak bilang kalau si abang E ini ikut membantu saya. Oke.
Saya takut juga dia terlibat, padahal murni itu pure saya lakukan sendiri tanpa bantuan siapa-siapa, gitu kan. Akhirnya saya ngaku kayak gitu, saya bawa dia itu olah TKP apa. Langsung saya hari itu terakhir pertemuan saya tidur bersama sahabat saya itu bang. Ternyata malam kemarin itu malam terakhir saya tidur sama dia, sama sahabat saya itu. Ternyata malam harinya ini saya udah tidur misah bang. Di barak penjara. Di barak penjara itu sekitar ukuran 2 kali 3 meter. Dengan toilet di dalam, MCK di dalam, saya tidur di dalam. Cuma dikasih nasi 1 kepal sehari, tempe 1, sama sayur-sayuran, sama rokok 2 batang. Air teh hangat tanpa kopi, tanpa apa. Tiap hari saya kayak lakukan kayak gitu bang. Akhirnya usut punya usut, saya dengar saya harus menjalani sidang di situ kan. Saya harus menjalani persidangan, dan di situ 4 hari kemudian teman saya bilang sama saya itu, "Bang, kamu kenapa bisa kayak gini?" Udahlah bro, saya bilang gitu kan, saya nggak mau nyesali keadaan ini, udah saya lakukan, saya udah nggak ngerasa bersalah, saya udah puas lakuin ini. Tolong saya titip barang-barang saya bawa, tolong bawain ke sini, saya bilang gitu kan. Seperlunya aja bro, yang kaos-kaos tangan panjang sama tas saya gitu, saya bilang gitu kan. Untuk saya tidur situ bang, alas. Dan singkat cerita jatuh vonis bang, jatuh vonis 16 tahun bang. Tuntutan dakwaan 15 tahun, dituntut 15 tahun. Harus dituntut 15 tahun itu saya bingung bang. Sementara pihak ini udah nggak mau rugi gitu kan. Mereka bayar pihak CP untuk mendatangkan karyawan ke situ dengan uang yang cukup gede gitu, dengan biaya yang cukup besar gitu kan. Sementara karyawan mereka ada yang berlaku seperti ini gitu kan. Ya mungkin entah dalih mereka atau gimana ya, entah akal-akal mereka. Kalau nggak mau saya jadi itu kan dikurung 25 bang. 25 juta saya dituntut. Itu dengan kata ini kan saya terlibat juga pemalsuan dokumen. Dia di situ nggak terimanya di situ sama kasus itu juga. Dan di situ bang, saya udah bingung. Saya sempat pinjam HP-nya si abang E ini, orang timur itu. Saya bilang, "Bang," begitu suatu saat dia ke situ lagi ke jenguk saya itu, "Bang, saya boleh pinjam HP bang?" Saya pinjam HP bang. Saya kabarin bibi saya kabarin orang tua. Saya nggak berani kabarin orang tua saya, takutnya kenapa-napa gitu bang. Kabarin bibi saya yang ada di Jakarta. Saya jelasin semua, dia sempet nggak percaya gitu. Akhirnya saya dipoto gitu, dia baru percaya. Dan sekarang gimana solusinya, dia bilang gitu kan. Entahlah, saya bilang gitu kan, saya mungkin harus berapa lama lagi di sini kan. Dan singkat cerita bang, ada kepikiran saya untuk kabur, dan itu dengan risiko tinggi bang, pertaruhan tinggi. Saya tahu, saya saat berangkat pun saya tahu bang, itu luasnya nggak kira-kira. Setelah saya tanya sini tanya sana, cari informasi, itu 48 km lebih dari ujung sampai tempat saya itu. Dengan kondisi jalan yang berliku-liku kayak gitu, dan saya nggak tahu yang namanya perkebunan sawit, banyak perempatan ya bang, persilangan jalannya. Dan itu luasnya nggak kira-kira hutan sawit, gitu kan. Saya berpikir kayak gitu. Saya tanyakanlah ke si abang E ini, solusinya gimana si abang E ini. Ya kalau emang niat kamu kayak gitu, dia bilang gitu, nanti saya bisa bantu om saya untuk carikan solusinya. Nah 2 hari kemudian teman saya itu jenguk saya lagi bang, bareng sama omnya itu. Saya ceritalah sama dia kayak gini kayak gitu kan. "Kamu yakin?" "Yakin bang, saya nggak mau di sini, saya nggak mau dikurung di sini." Ya itu konsekuensi yang harus kamu terima. Soalnya kamu udah ibaratnya udah nggak bisa mengendalikan diri kamu gitu kan. Kamu harus ibaratnya, ya ini getah yang kamu terima setelah kamu makan buahnya gitu kan. Akhirnya gini bang, ya udah bang, saya minta kesimpulannya ya, apa yang harus saya lakukan.
Ya kalau emang kamu mau ibaratnya lepas dari sini, kuncinya cuma satu, pilihannya cuma dua, kuncinya cuma satu, tekad. Pilihannya dua, kamu selamat dan menjauh dari sini, atau kamu mati di lokasi perkebunan ini, itu kan? Saya bingung di situ bang, dilema saya di situ. Cuma tekad kuat saya untuk ketemu sama orang tua saya, untuk minta maaf ke orang tua saya. Itu tekad kuat saya. Saya nggak pikirkan cewek itu lagi bang. Saya pikirkan orang tua saya harus minta maaf sama orang tua saya itu, terutama sama ibu saya bang. Di sini saya pikirin lagi juga bang. Jadi di situ dijelasin juga sama om ini. Kalau kamu mau lepas dari sini, kamu pikirkan dan cari caranya. Kalau kamu ikut cara saya, mudah-mudahan kamu selamat itu kan. Ya saya tanya bang, apa caranya bang? Apa caranya om? Saya bilang gitu kan. Ya caranya, saya bisa bantu kamu lepas dari sini. Cuma caranya, kamu harus bisa menghindari pos penjagaan itu. Saya bisa bantu, tapi kalau kamu ketahuan ada yang melihat kamu lewat situ, lewat depan, lewat atas itu, sementara kamu tahu, mereka tahu kamu dekat dengan saya, otomatis mereka menyimpulkan saya juga ikut terlibat dalam pembebasan kamu. Kata omnya itu bilang. Saya berpikir, oh iya juga. Jadi gimana om solusinya? Saya bilang gitu. Mau nggak mau kamu harus lewat pipa pembuangan, itu kan. Emang ada bang? Itu di kakus kamu, pipa pembuangan. Itu langsung ke pembuangan air tinja. Itu jalan satu-satunya kamu untuk mau bebas. Kamu kalau lewat depan, otomatis bisa ada risiko 90% kamu ketangkap lagi. Dan saat kamu ditangkap, kamu nggak mungkin, mereka berpikir kamu bisa kabur sendiri. Pasti ada yang bantu. Dan mereka tahu kamu dekat dengan saya. Pasti saya juga ikut terlibat. Dia bilang gitu. Itu risiko yang akan saya terima kalau kamu ketangkap lagi saat kamu kabur. Jadi gimana om? Ya itu pilihan terbaik. Kamu lewat pipa itu. Si abang bilang 600 meter bro. Pikirin lagi sama lu. 600 meter pipa itu panjangnya. Sampai ketembus ke ujung sana. Kamu kuat nggak? Kalau kamu kuat, kita pikirkan minggu depan. Kami bertiga itu udah merencanakan bang. Udah merencanakan untuk saya itu. Mereka berdua itu. Mencari solusi, mencari cara untuk mencari waktu yang tepat untuk saya lepas itu. Eksekusi pertama udah dilakukan sama mereka. Papan yang dibawa itu kan, tahanan saya itu panggung papan sekitar Ini tebal. Mas, ini penjara yang di apa namanya? Polsek atau gimana nih? Bukan bang, jadi penjara, kantor, semacam kantor. Nah posisinya macam ini kantor PT-nya ini ya, perusahaan perusahaan ya. besarnya itu. Dan ini sekitar mesin berat kayak dump truck apa gitu kan di situ. Dan di seberangnya sini bang, nah ini kantor yang tempat saya itu. Ini ada pula ini tempat mes security gitu kan, sedangkan pos security-nya di ujung sana. Dan saya ini posisinya begini bang, ini penjara saya di tahanan saya di ujung sini bang. Di ujung sini saya harus lewat kolong ini sampai ke sana 600 meter. Itu tinja, tiba pembuangan dari sini, dari sana masuk sini semua. Berarti ini belum tahanan resmi ya? Belum bang. Itu saya masih 16 hari. Oke. Lanjut bang. Tapi bang begini ya, ibaratnya setelah itu akhirnya ada pembelaan juga kan. Ada pembelaan dari ini, si om ini kan, untuk saya gitu kan. Dan mereka juga mau menjamin ibaratnya kalau saya itu nggak bakal macam-macam. Dia pun mau ngasih dendanya daripada ngasih resiko saya buat kabur itu kan. Akhirnya ditutupi lah bang sama dia. Cuma dibuat seolah-olah benar-benar ibaratnya saya lepas itu bang. Saya kabur sendiri. Cuma kasus itu dihapus, resmi dihapus. Cuma tetap saya harus berjuang gitu kan. Itu saya tahu setelah saya sampai di daerah pembebasan saya nanti. Tahu saya dari situ kan. Ternyata si Bang Andre ini nggak mau ambil risiko juga. Dia nggak mau kehilangan pekerjaan dia, nggak mau kehilangan jabatan dia. Jadi dia berusaha untuk tutup mulut, selesai gitu kan. Jangan tuntut lagi gitu kan.
Karena dia juga punya peran vital bang. Tanpa bantuan orang timur itu perusahaan itu nggak ada apa-apa aja bang. Nggak ada apa-apanya perusahaan itu. Nah disitulah ibaratnya saya di situ bebas berusaha malam itu kan. Ingat malam Rabu bang, malam Rabu jam setengah 11 saya dibantu. Saya kolong itu 600 meter. Saya udah mulai rasain. Pertama saya injak pun udah tinja saya yang saya injak. Sekuat-kuatnya, saya kayak gimana pun udah pokoknya. Kalau tahu saya ceritanya kayak gitu, saya nggak bakal melakukan itu. Tapi terpaksa saya lakuin. Akhirnya di ujung jalan sana saya setelah 600 meter saya berjuang, tahan napas ini itu kan. Akhirnya saya sampai ke ujung sana, ujung pipa itu. Ketemu sama di sana sama Abang E itu. Abang E jemput saya dan antar saya ke jembatan tempat saya buang itu. Buang jenazah tadi itu. Diseberangkan sama dia tahu kondisi mata saya begini. Saya bantu, dia bilang gitu kan, jangan sampai lu nyebur malah dimakan gitu kan. Akhirnya saya bantu sampai di seberang bang. Saya udah selamat. Itu terakhir kali saya ketemu dia sampai sekarang, nggak pernah ketemu lagi. Di sana dia kasih rokok 6 batang, korek api 1, tanpa penerangan gitu kan, tanpa HP, tanpa lampu, tanpa penerangan apapun. Sedangkan mata saya kayak gini, jarak pandang saya terbatas banget bang. Kalau abang mau tahu, terbatas banget. Saya ada kerusakan saraf gitu kan. Dan di situ bang, ya perjudian, benar-benar perjudian. Apa yang katakan bang Andre, si om itu kan, om itu bilang ya itu perjudian buat kamu. Kamu bisa lolos dan hidup atau mati di perkebunan itu. Di situ akhirnya saya mulai jalan gitu kan. Sempat saya keprosok, saya anggap itulah udah. Ini kan penuh sama kotoran nih badannya. Iya. Membersihkannya. Nah itu jadi gini bang, itu kotoran itu hilang dengan sendirinya bang. Dalam arti saya kegesek-gesek ranting-ranting gitu kan. Nah itu sampai akhirnya saya keprosok karena emang saya nggak tahu itu lubang gitu kan. Ya namanya saya penglihatan terbatas. Keprosok saya akhirnya ke ledeng tempat kan ada bagian perawatan itu, ada bagian-bagian ledengnya itu. Saya keprosok itu lama-lama ya kotor hilang sendirinya. Mungkin kalau tanah-tanah nempel itu wajar gitu kan. Sampai akhirnya itu pakaian saya luar udah hitam bang. Ini tasnya pun masih saya bawa sampai sekarang. Ini tas sejarah saya. Ini yang sampai sekarang saya masih simpan. Belum pernah saya cuci. Kering-kering kotor kayak gimana saya simpan. Itu yang ikut dibawa kabur Ikut juga itu? sama saya sekarang. Ini sejarah buat saya, banyak historinya. Meskipun kata orang udah tas kayak gitu, ininya udah kayak gimana, nggak bakal saya buang. Ini story buat saya. Buat saya story itu penting, apalagi di situ hidup dan mati saya dipertaruhkan gitu kan. Dan itu sempat saya mau hampir ketangkap di nggak tahu di lereng berapa itu. Di situ saya hampir ketangkap. Ada mobil dampak lewat, sempat berhenti. Udah kayak film Rambo bang. Tiarap gitu. Tiarap. Saya ngerasa pakaian saya serba hitam dan ini saya peluk gini supaya ini ketindihan badan saya gitu kan. Otomatis tas nggak kelihatan. Saya serba hitam semua. Akhirnya lepas lagi, lolos lagi, saya selamat lagi. Agak subuh tuh bang, agak subuh. Saya patokan saya saat itu bang ya, dari saya nggak punya HP, nggak punya kompas, nggak punya apa-apa. Saya patokan saya itu bulan bang. Semakin bulan condong ke arah barat itu berarti udah mau pagi gitu kan. Itu arah saya berarti ke arah barat. Kalau bulan makin condong itu berarti arah barat itu kan. Sedangkan tujuan saya ke arah selatan, ke kota tempat saya nyebrang, kota es itu. Kota es itu saya sempat lihat juga di Google Map itu sebelum saya kabur itu. Di situ bang, hari pertama saya lalui dengan berat bang. Malam pertama itu makan apapun saya temuin, saya makan gitu kan. Mulai dari ya makanan bekas Berarti orang. ini belum nggak ada ketemu rumah sama sekali. Belum, belantara masih semua. Hutan ya. Hutan belantara semua. Yang saya dengar cuma suara jangkrik aja. Cuma sama suara auman itu nggak tahu itu serigala, nggak tahu itu beruang, nggak tahu itu orang hutan. Saya pun blank, mata saya udah gelap, udah saya bodo amat. Saya bilang gitu, jeblos sekalian, mati sekalian. Saya bilang gitu kan perjudian.
modal nekat aja bang gitu. Bener-bener saya udah modal nekat di situ. Akhirnya saya sempat lemes kaki saya bang, sempat juga keinjek injek duri sawit kan, duri itunya. Di situ saya ini bang, akhirnya saya mikir lapar kayak gini makan apa gitu kan. Agak ketiduran sekitar nggak tahu jam berapa, mungkin agak mau masuk jam 3. Nggak kerasa itu pelepah sawit itu kayak ada yang lewat itu kan, mata saya kurang jelas nggak tahu apaan itu kan. Kebetulan di samping saya ini, samping sebelah kanan, ada pelepah yang agak panjang tapi runcing bekas disabit-sabitin sama dia, jadi ada duri-durinya dikit. Saya sabet gitu, saya iniin, ternyata ular bang. Ternyata ular gitu kan, lumayan, bukan ular berbisa, cuma lumayan gede gitu kan. Saya mikir lagi, gimana caranya supaya makan ini tuh enak, saya bilang dalam hati saya. Lapar banget bang, saya nggak nafsu makan berapa hari itu kalau saya mikir cara saya buat lepas itu gimana. Akhirnya mata gelap, saya kumpulin ranting-ranting kering, saya bakar. Makan pun saya tutup mata saya bang, saya nggak mau itu ngebayangin sisik-sisiknya itu, dagingnya masih setengah mateng apa kayak gimana, darahnya masih bercucuran, nggak, saya nggak mau lihat itu. Yang penting saya keisi perut saya nggak peduli apa kayak gimana. Minum saya apa bang, yang saya lakukan, saya copot jaket saya peras, kotor segimanapun saya beginikan di mulut saya. Itu saya bertahan hidup di sana. Saya nggak tahu ledeng di mana. Yang saya tahu jaket saya ini masih basah. Ini cukuplah buat ingin ngapus dahaga saya gitu kan. Dan singkat cerita, saya langsung lanjut berjalan pagi-paginya itu. Lanjut berjalan. Cuma pesan yang saya masih ingat saat itu, jangan menghindari jalan keramaian itu. Berusaha ke pinggir-pinggir terus pokoknya gitu. Sedangkan setelah ke pinggir, saya ketemu lagi perempatan persimpangan jalan. Saya nggak tahu harus kanan apa kiri. Kalau saya ambil kiri bisa jadi lebih jauh, atau bisa jadi lebih dekat itu kan, antara dua pilihan itu. Akhirnya saya bingung juga di situ. Ya udahlah, saya bilang itu lurus aja dulu. Setelah lurus itu, singkat waktu malam harinya itu, di malam kedua, saya udah agak lapar juga waktu itu, udah agak lapar. Kebetulan saya agak kayak, ini udah mulai dekat pemukiman sih. Soalnya saya ngeliat ada kayak kelapa-kelapa gitu bang, gitu kan. Saya buat manfaatin tuh, batok kelapanya saya manfaatin. Kebetulan ada aqua juga, kayak mungkin bekas pegawai juga ya, pegawai perkebunan yang meninggalin di situ. Masih ada dikit, mungkin sekitar setengah gelas lah gitu. Setengah gelas saya minum airnya, saya cari ledeng itu, mumpung masih terang tuh kondisinya, bulan masih terang gitu kan, masih kelihatan lah samar-samar sama saya. Di mana ledeng? Akhirnya saya ketemu bang. Saya ambil satu botol air mineral itu yang ukuran 600 ml. Itu saya kumpulin airnya. Saya cari pengapian, saya bikin pengapian. Saya cari apa yang bisa makan, talas hutan saya makan apa kan. Nah, agak tengah malam. Agak ada hawa lemasnya juga, agak laparnya juga, tapi agak ketutupi sama kenyangnya gitu kan. Pokoknya ada halunya juga gitu bang. Saya nggak tahu harus gimana di situ. Halusinasi saya udah berbicara kemana-mana gitu, udah ngawur lah gitu. Udah stres juga, bisa dibilang stres itu, nggak tahu harus gimana. Tiba-tiba saya lagi selonjor kaki di antara pohon sawit ini kan, ditepuk pundak saya begini, ditepuk. Pikiran saya nggak berani nengok dulu bang. Pikiran saya ini hewan, manusia, atau makhluk itu. Tapi kerasa pikiran saya kan. Saya yang sering ngalami waktu saya eksplorasi malam di konten saya dulu kan. Ini bukan manusia, bukan gaib. Ada dua pilihan ini, manusia atau hewan, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya beranikan nengok diri bang, nengok ke arah dia, ke arah sini kan. Tangannya emang tangan manusia gitu, hitam semua kan, hitam. Ternyata ibu-ibu bang, suku dalam, pakai baju daun-daun semua, ranting daun semua, ranting-ranting semua. Saya di tempat mundur begini, saya merangkak mundur kan, agak menjauh dari dia. Saya takut juga. Saya ya, sugesti saya yang tahu dari dunia maya, dari internet gitu kan, katanya kanibal gitu kan. Wah, gawat nih, gue kena kanibal dalam hati saya gitu kan. Akhirnya dia tarik saya gitu kan, tarik saya sambil nunjuk ke arah bawah itu jalan. Ternyata dia ngasih tahu saya kalau di bawah itu ada orang yang ngumpul, sambil begini gitu kan, agak begini dia. Saya tahu biasa isyarat gitu kan. Akhirnya saya diajak ke dia, sama dia kan, ke tempat mereka itu.
tempat suku dalam itu bang. Suku dalam ternyata ada mungkin sekitar 40 orang lebih di 3 rumah ini, dan mereka terpisah bang. Yang perjaka, yang perempuan sama yang kepala suku itu di tengah-tengah kepala suku. Jadi mereka dipisahkan di situ. Saya dibawa ke kepala suku itu yang tengah-tengah rumah tingkat 2 itu. Rumah kayu bang ya, rumah kayu adat itu. Pohon-pohon semua, dari bahan-bahan pohon semua itu. Diajak ke atas, ada yang bakar guling babi apakah gimana, saya sempat jijik juga ngelihatnya. Kan akhirnya saya diajak ke atas, ngomong bahasa apa nggak tahu, saya kan nggak tahu bahasa apaan, nggak ngerti lah. Ibaratnya saya ditanyakan ini itu kan, saya cuma jawab bahasa isyarat saya. Dia pun kayak tahu gitu kan, saya nggak mungkin bisa ngerti bahasa mereka, dan mereka pun pasti tahu, si kepala suku itu tahu kalau saya ini ya gitu kaburan gitu kan. Akhirnya saya diminumkan air 1 gelas gini, make kayak batang apa nggak tahu aren, sama dia dibolongin kayak gitu kan. Airnya hangat, ngambil dari inian kayak batok kelapa gitu dibakar, hangat. Saya ini rasa saya sih agak kayak ada apa sih, tuak gitu, kayak ada tuak. Tapi setelah minum itu kepala saya pusing sekali kak bang, pusing banget kepala saya tuh, udah nggak karu-karuan. Akhirnya saya bilang kepala saya pusing, hampir pingsan gitu. Kasih lagi sama dia 1 gelas lebih kecil lagi kan. Yang saya tahu itu air jahe sama rasanya ada daun serainya gitu, diminumin kayak gitu. Nah di situ udah mulai netral lagi bang, saya udah mulai netral lagi, pusing saya udah hilang. Udah di situ saya udah mulai fit lagi. Saya bilang, saya kasih isyarat mau pamit, dia kasih isyarat buat ya silakan gitu kan. Dari situ bang saya baru tahu sampai sekarang, baru ngalamin nyatanya suku dalam itu paten magicnya bang. Saya nggak tahu arah gimana saat saya sebelum ketemu sama suku dalam itu, saya nggak tahu arah saya yang harus pilih kanan apa kiri, apa lurus, atau ada pertigaan saya kanan apa kiri gitu kan. Saya nggak tahu sama sekali kemana tujuan saya, pusat kota es itu. Setelah minum itu begal-begal saya hilang, saya jalan kaki sendiri tanpa rasa capek, tanpa apa. Perut lapar masih kerasa itu kan, cuma saya nggak pedulikan kayak gimana mananya. Ini kaki temu persimpangan, saya otak saya udah nggak kepikiran mana-mana lagi. Kalau dia ngajak ke kiri, saya ikut ke kiri. Dia ngajak ke kanan, saya ikut ke kanan. Dia ngajak lurus, saya ikut lurus. Sampai akhirnya 3 hari itu saya lewati mulus bang, tanpa hambatan ini apapun. Meskipun dalam 3 hari itu saya lewatin banyak rintangan. Di malam ketiga itu sampai tempat ketemu beruang bang, ukuran 4 kali lipat lebih besar dari saya kan. Dan saya sempat cari tahu juga di internet gitu kan, sempat baca-baca juga, ternyata menghadapi beruang itu, binatang buas di hutan itu, kita jangan panik, kita tenang, seolah-olah kita itu mati gitu kan. Saya berusaha hadapi itu, akhirnya berhasil bang, sampai akhirnya bisa selamat dan ketemu sama salah satu supir juga yang orang seberang pulau juga. Dan di sana dia tahu cerita saya. Akhirnya saya diajaklah ke dia, naik mobil dia. Saya bilang, bang, bantu saya lah buat lepas dari sini. Ya udah saya bantu, tapi saya mohon kamu untuk lebih nunduk, supaya andai kata ada pihak kantor ini tahu, mereka kan nggak bisa ngelihat kamu gitu kan. Sampailah saya di seberang, singkat cerita berhasil saya sampai seberang. Itu perjalanan 40 menitan lah nyebrang itu. Dan di sana saya ditanya lagi, mau turun di mana kamu gitu kan. Di mana aja bang yang kira-kira aman. Kalau di sini saya nggak bisa gitu kan, takut di sini masih dipantauan juga orang kantor gitu kan. Ya udah bang, di mana aja yang kira-kira nyaman. Saya diturunkan di salah satu jembatan di kota es. Injekan kaki saya pertama, kaki kanan saya belum kerasa apa-apa gitu kan. Begitu saya tutup pintu kabin mobil, saya ngucapin terima kasih sama abang itu, kasih uang bang saya bang, 20.000. Saya sempat ini juga sama dia kan, berterima kasih. Di situ mobil itu berlalu. Nah inilah bang yang kerasanya lagi saya di sini. Udah kayak orang stroke bang, udah kayak orang stroke ini saya badan. Jadi capek-capeknya itu kerasa lagi. Capek ini kerasa lagi bang. Bener-bener saya bukan ngomong bohong atau gimana, kerasa capek lagi. Udah efek-efek magicnya itu hilang. Badan saya yang awalnya capek
sakit badan, begitu minum itu nggak kerasa apa-apa, kerasa sehat lagi. Tapi setelah keluar dari pulau itu sampai ke kota es ini seberangnya, efeknya hilang. Itu sekitar sore setengah 6 mau maghrib. Saya diturunin di jembatan itu, persis di sampingnya itu ada tukang bengkel tambal ban, cuma yang udah tutup. Begitu mobil itu lewat, saya udah nggak bisa apa-apa, saya jalan udah ngesot bang saya ke situ. Kaki saya udah nggak bisa apa-apa, berdarah. Sepatu saya sobek semua, sepatu saya masih ada di kampung saya, sekarang saya simpan. Ngesot saya udah nggak bisa apa-apa. Akhirnya ada orang yang kasihan sama saya, ngeliat saya ngesot gitu kan. Mungkin saya dikiranya orang tabrak lari gitu kan, karena sebelumnya ada mobil truk lewat. Bukan bang, saya bukan tabrak dia, saya malah diselamatkan sama dia. Akhirnya saya ditariklah sama dia ke situ. Ya udah bang ya, saya takut disalahkan, dia bilang gitu kan. Yang nolongin saya itu, iya bang, nggak apa-apa bang, terima kasih. Nah, yang punya bengkel ini datang ke situ lah, ngasih saya pisang, ngasih saya minuman. Di situ baru saya makanan sehat itu baru kerasa di hari itu. Setelah berapa hari itu saya ditahan ini itu kan, mulai kerasa di situ bang. Dan di situ saya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Ditanya lagi sama bapak itu, ikutlah ke saya. Nggak pak, terima kasih, saya takut merepotkan. Saya berhari-hari di situ bang, tanpa makan, tanpa minum, bertahan dulu di situ kan, sampai benar-benar fit. Ini badan saya 2 hari butuh. Saya di situ akhirnya ngerasa fit. Saya jalan kaki itu di pusat kota es. Saya tanya-tanya kerjaan di mana yang ramai kerjaan. Ada lagi di pusat kota S2 nih, ibaratnya kota S2. Saya tanya lagi jarak ke sana berapa kilo pak, 190-an gitu kan. Sedangkan saya tahu stop mobil di sana nggak dapat. Mobil-mobil gede itu nggak dapat, nggak mau numpangin kita gitu kan. Apalagi kayak saya gini, nggak ada sama sekali saya bisa numpang mobil. Mau nggak mau saya harus jalan kaki. Saya tempuh itu jalan kaki bang. 3 hari lebih saya jalan kaki lagi gitu. Dengan kondisi kayak gitu, meskipun hampir tiap hari saya coba tanyain kerja sana, tanyain kerja sini kan. Ada yang kasihan sama saya, hibah sama saya dikasih makan, saya dikasih air gitu kan. Cuma saya nggak mau berpangku tangan sama orang terus bang. Akhirnya saya cari-cari kerjaan. Sampai di hari keempat ini saya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Saya udah duduk di warung es itu, lokasi deket tambang batu bara saat itu. Dan di situ saya tanya lah, Pak, kalau ke kota S2 ini naik apa ya? Bentar lagi bang, ini mobil-mobil dump truck dari batu bara ini pada masuk, pada keluar. Abang ikutlah sama dia. Nah kebetulan 15 menit kemudian masuklah itu, keluarlah itu dump truck pertama. Waktu itu berhentilah di warung itu bang, beli rokok. Ngeliat saya juga gitu, abang dari mana gitu kan, kok macam itu pakaiannya. Dan ternyata dia tuh orang Sumatera, tapi bagian ujung banget, kota M lah tuh ibaratnya. Ya nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Abang kayak kelaparan sekali, dikasih makan saya mie, kasih makan saya, kasih minum es kelapa, saya seger lagi di situ. Ayo abang ikut saya, dia bilang gitu kan. Abang mau bawa saya kemana, saya bilang gitu kan. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa bang, situ udah ngomong lemas banget. Ayo abang saya ajak ke teman saya. Perjalanan sekitar setengah jam saya diajak ke rumah temannya dia. Ternyata teman lama ini, deket dia banget, udah deket banget. Namanya Bapak S ini juga, Bapak S nih ya, Bapak SR lah kita sebut. Bapak SR ini ternyata orang Jawa juga sama saya, sama kayak saya gitu kan. Akhirnya inilah saya diinin sama dia, ditanya sama dia, diinterogasi ceritanya kayak gimana kan. Akhirnya saya ceritakan semuanya. Istrinya sempat nolak bang. Oh, sempat keterima Iya, ya. sempat nolak, takutnya terlibat gitu kan. Hmm. Sempat nolak, akhirnya takutnya terlibat kayak gitu. Akhirnya saya dengar percakapan mereka, saya ngerti bahasa Jawa gitu kan, ngerti lah bahasa daerah gitu. Akhirnya saya nggak mau lah, saya bilang itu dalam hati saya. Meskipun dia kasihan sama kayak gimana, saya bilang, Pak, terima kasih atas bantuannya gitu kan. Terima kasih udah mau nampung saya gitu kan hari ini, kasih saya makan, kasih saya suap nasi, segelas air, saya udah terima kasih. Saya nggak mau repotin semua, saya bilang gitu kan. Nggak apa-apa kamu tidur sini, itu ibu D itu urusan saya, dia bilang gitu kan. Pura-pura tidur saya bang, pura-pura tidur, ditempatkan di kamar belakang, posisinya dekat kandang ayam. Nggak apa-apa lah, nggak masalah buat saya. Akhirnya mengendap-endap, bukan saya mau maling, mau kabur bang. Saya nggak mau
saya jadi sumber malapetaka sama keributan keluarga rumah tangga mereka gitu kan. Saya kabur tanpa izin sama dia. Saya cuma ngucapin terima kasih dalam hati saya. Ngelangkain baju saya, ngelangkain kaki saya dah bang. Saya cari tempat yang bisa benar-benar bikin saya nyaman. Ibaratnya aman dulu lah sementara. Kesana sini cari kerjaan. Itu tengah malam itu bang, udah posisi 1:30 pagi. Itu saya tanya lagi, kebetulan nggak lama ada pasar tradisional di sana. Ada kelihatan bongkar muat sayuran nih. Meskipun saya ibaratnya badan lemas gini, saya ngomong lah, bang, saya boleh nggak ikut cari rezeki, saya bantu-bantu lah gitu. Dia perhatikan dulu bang, perhatikan dulu sebelum dia ngasih izin, dia perhatikan dulu paket saya kayak gini gitu kan. Kamu dari mana, dia bilang itu kan. Ditanya lagi, cuma saya bilang ya inilah biasa bang, kaburan sawit gitu kan. Oh udah banyak di sini kaburan sawit, ya udah bantu-bantu aja. Bantu-bantu sekitar 1 mobil pick up kecil, bantu-bantu dikasih uang 17.000. Pertama kali saya pegang uang itu selama saya di Kalimantan. Pertama kali saya pegang uang 17.000, saya masih ingat itu uangnya. 17.000 saya belikan yang namanya makanan paling murah di sana itu tahu tek. Kayak macam kita ketoprak itu kan, tahu tek. Saya belilah itu. Itu kalau nggak salah hari Rabu malam Kamisnya. Tepat 1 minggu saya setelah lepas itu, 1 minggu saya sampai di situ. Nah, tahu tek itu saya makan bang di depan toko material sampai saya ketiduran. Itu pun sempat saya sisakan, soalnya saya nggak punya uang lagi buat besok pagi sarapan. Itu kan sempat saya sisakan, saya karetin lagi gitu. Jalan lagi, nggak ada yang lebih nyaman dari tempat tadi. Saya balik lagi ke tempat tadi, ketiduran situ saya sekitar 1:30, 1:30-an. Saya nggak tahu tepat jamnya berapa. Akhirnya antara sadar atau nggak sadar ngantuk, emang nggak ngantuk itu saya dengar percakapan orang Sunda tuh bang. Orang Sunda. Langsung saya semangat, ini jalan keluar saya. Saya tanya kan gitu kan, permisi gitu kan. Saya tahu orang Sunda bahasanya kan, etnis gitu, maaf saya sebut nama etnis ya. Dia bilang, ini dari mana gitu kan. Saya tanya, oh dari ini, dia bilang dari kota ini. Dia bilang, oh deket atuh, dia bilang tetanggaan gitu kan. Akhirnya gini, saya bilang ke dia, ke arah Balikpapan masih jauh nggak ya? Masih jauh banget, dia bilang. Mau ke sana, dia bilang gitu. Pakai apaan ke sana? Ya jalan kaki. Diketawain bang saya. Kamu bisa 2 minggu sampai sana, jarak 400 lebih kilometer lagi, 400 kilometer lebih lagi. Gak bakal sanggup kamu ke sana, dia bilang gitu kan. Akhirnya datanglah itu yang namanya si Pak A ini. Yang Pak A ini datang, temannya dia. Ada apaan juga? Nah, akhirnya nanya-nanya kayak gitu. Wah, udah janji ke diri, ayo ikut sama saya aja, dia bilang itu kan. Dibawalah saya ke tempat dia. Dikasih makan ini itu kan. Itu menjelang pagi. Saya jualan bendera. Dia jualan bendera. Saya tanya kan, Bapak jual bendera? Iya, gitu kan. Mau ikut nggak? Ayo, daripada sepi di sini, dia bilang gitu kan. Oke, dia bilang gitu kan. Coba berusahain lah. Untuk tanda terima kasih saya bantu dia gitu bang. Akhirnya di situ bang, karena saya juga biasa jualan gitu, saya ngerasa nyaman. Kamu kayak orang udah biasa jualan, emang biasa jualan gitu kan? Iya pak, saya biasa jualan dulu, dia bilang gitu kan. Ya udah atuh kalau kayak gitu mah, dia bilang gitu. Saya nggak bisa nampung kamu terus juga tiap hari, nggak bisa ngasih makan kamu terus tiap hari, gitu kan. Mending kamu jualan aja barang saya gitu kan, bantu aja dijualin. Dari saya segini harganya, terserah kamu jual berapa, lakunya berapa gitu kan. Ada lebih buat kamu makan, buat kamu simpan makan gitu kan. Syukur-syukur bisa kamu simpan buat ongkos kamu pulang, dia bilang gitu. Di situ bang, saya udah mulai kerja di hari Minggu. Hari Minggu saya udah mulai kerja itu. Bukan hari Minggu itu. Hari apa ya lupa saya, pokoknya mah tanggal 26, 25-an. Itu bulan Juli. 26-25 Juli ini. Sekitar 26-25 Juli saya mulai jualan. Dan di situ bang, saya nikmatin ya, enjoy lah. Rezeki 10.000, 20.000 saya bersyukur ya, bandingan saya kemarin kan jadi gembel gitu kan. Ibaratnya di situ saya udah merasa berterima kasih. Dan di hari keempat ini bang, jualan saya alhamdulillah, keuntungan saya yang udah dapat selama jualan di hari keempat itu udah 900.000 bang.
keuntungan saya cerita semua, itu hak kamu, dia bilang itu kan, mau diapakan itu hak kamu. Dan di hari kelima ini, di hari keempat ini terakhir ini saya udah jualan dari pagi sampai sore sampai siang itu nggak ada yang beli. Sampai ada yang beli itu kayak sekitar umur 25 tahun. Itu langsung memborong bendera saya. 75 bendera. Berkeuntungan saya total dapat 2.800.000. Saya sujud syukur di situ. Akhirnya yang dari 900 itu saya gabungkan jadi 3.700.000. Saya sujud syukur situ sampai nangis-nangis kan, liatin orang nangis-nangis itu kan. Akhirnya saya putuskan untuk beli HP dulu, Bang. Kenapa saya beli HP? Itu penting buat saya. Komunikasi, koneksi saya sama orang rumah. Saya utamakan orang rumah dulu. Saya hubungi langsung, saya saat itu beli HP malamnya. Langsung Facebook. Saya tanya ke ibu saya, minta nomor orang tua saya, dikasih. Orang tua saya tahu gitu kan. Sempat marah sampai akhirnya juga dia kasihan sama saya. Ya udah. Saya bilang, saya minta KTP saya gitu kan, supaya saya di sini bisa pulang gitu kan. Emang KTP kamu kemana? Emang KTP saya ditahan, Bang, sana, Bang. KTP saya dijamin, jadi jaminan sana. Oke. Dan di sana itu akhirnya saya dapat KTP saya 4 hari kemudian. 4 hari kemudian dia, orang tua saya itu minta titik detail saya ada di mana. Dia coba cari koneksi sana sini kan. Akhirnya ketemulah dia. Mungkin emang Allah udah kasih jalan itu ya. Karena orang tua saya pun, mama saya, terutama mama saya itu, selama saya udah ketahuan kayak gitu, dia pun gak berhentinya sholat malam. Akhirnya dikasih jalan sama Allah itu, ketemu sama orang baik pula yang ada di dekat saya itu, persis dekat saya. Dikasih fotonya. Dia gak ketemu-temu, Bang. Nyari saya itu semenjak hari jualan saya pertama di situ. Jadi saya baru ketemu sama dia itu, dia baru berhasil menemukan saya itu 6 hari kemudian. Padahal dia sering lewat situ. Ya. Saya bilang, saya fotokan ke dia, ke bapak saya ini. Saya fotokan lokasinya. Akhirnya dia suruh ini kan, foto selfie saya gitu kan. Foto selfie, disitulah akhirnya tahu. Oh, astaga, kok dipoto beda sama kamu sekarang. Kamu di sini sekarang udah kayak apa gitu kan. Akhirnya di situ saya udah, sekarang kamu mandi, dia bilang itu, kamu udah dulu jualan, tanggung Bang ini. Saya bilang gitu kan ke dia, ke temannya bapak saya itu. Ya udah, nanti kamu setelah selesai jualan, saya jemput kamu ada di mana. Saya bilang ke orang tua kamu kalau kamu udah berhasil saya temukan gitu kan. Akhirnya sampailah ke orang tua saya kalau saya udah berhasil temu sama dia. Dan di situ orang tua saya mau buru-buru minta saya pulang gitu kan. 4 hari setelah itu KTP datang, orang tua saya minta buru-buru saya pulang. Saya bilang nanti dulu, saya bilang gitu kan. Saya nggak enak sama orang yang udah menyelamatkan saya ini sebelumnya, saya bilang gitu kan. Saya nggak mau ibaratnya asal ninggalin gitu aja. Minimal saya selesaikan dulu saya jualan ini sampai tanggal 17 ini, saya bilang gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa. Akhirnya Bang, singkat cerita di situ tuh Bang. Singkat cerita berapa hari kemudian, udah pokoknya dari mana-mana temen orang tua saya itu udah kumpul saya semua di situ, udah ketemu sama saya. Ternyata alhamdulillah bapak saya nggak kuper-kuper banget ya, banyak koneksi dia. Ternyata ada salah satu manajer di kelapa sawit itu ternyata temen bapak saya juga. Dan itu yang abang yang nemuin saya itu jadi asisten manajer di sebuah perusahaan Pertamina gitu, perusahaan BUMN itu Bang. Akhirnya saya diiniin, ternyata bener-bener Allah itu ngasih jalan yang mulus gitu buat saya. Saya tuh nggak dipersulit. Mungkin karena saya udah janji juga waktu saya kabur dari sawit itu, di perkebunan sawit, saya udah janji saya akan merubah sikap baik, saya akan merubah sikap buruk saya. Itu kan saya benar-benar tobat. Di situ mungkin satu sisi orang tua saya juga berdoa hal yang sama gitu kan, supaya saya dikasih kemudahan. Disitulah Bang. Singkat cerita nih, saya udah selesai jualan. Kami udah rencana pulang, ternyata itu orang yang berjualan bendera itu Bang bukan cuma 1-2 orang, ternyata 14 orang semuanya, 15 sama saya. Akhirnya ditentukanlah hari tanggal 21 saya pulang. Setelah itu, dan ini saya pamit sama orang-orang yang benar-benar berjasa sama saya. Karena orang yang jualan bendera itu bakal pulang bareng sama saya. Pamitnya nanti setelah saya sampai di kota gitu kan.
Dan di situ bang saya pamit sama abang-abang itu, abang yang udah nyelamatin saya apa gimana, saya pamit. Masih saya simpan nomor sampai sekarang kan, masih saya simpan kontak-kontaknya, masih berhubungan dengan baik sama saya sampai sekarang, masih tegur sapa, itu kan. Saya ngerasa juga ada, wah, saya nggak bakal bisa balas jasa dengan hal kayak yang kayak gimana, dengan materi, dengan apa, saya nggak bakal bisa balas jasa mereka gitu kan. Saya cuma bisa bilang terima kasih buat yang udah pernah nyelamatin saya, nolong saya. Mungkin saya nggak bisa sebutin nama saya siapa ya, mungkin yang di sana juga sahabat setia pasti tahu lah, pernah yang pernah menyelamatkan saya pasti tahu siapa saya itu kan. Dan di sini bang, saya tanggal 21 itu saya pulang. Perjalanan saya langsung ke Balikpapan itu. Sekitar tanggal 23-nya baru nyampe. Dan di situ langsung udah dipesankan emang bang. Orang tua saya nggak mau pikir panjang, nggak mau pikir lama, nggak mau harus ke Surabaya dulu, terus baru ke mana gitu kan. Nggak mau, pokoknya langsung simpelnya aja. Meskipun harus keluar uang lebih banyak. Akhirnya saya langsung diterbangkan bang. Langsung ke Jakarta gitu. Nggak apa-apa kan saya bersebut namanya Jakarta kan, ya itu. Jadi langsung terbangkan. Di sana saya langsung dipamitan lagi sama orang-orang yang jualan bendera ini, kelompok saya ini. Saya pamitan, saya minta maaf udah ngerepotin mereka, minta maaf udah nyusahin mereka semua. Dan sampai sekarang saya belum bisa ibaratnya berkunjung ke rumah mereka gitu, orang-orang yang udah berjasa nyelamatin hidup saya selama di perantauan itu kan, yang benar-benar tanpa bantuan mereka, tanpa bantuan orang pribumi itu, ya nggak tahu lah saya mau kayak gimana. Mungkin nggak bakal saya sampai di channel ini gitu kan, sama Bang Alay ketemu gitu kan, nggak mungkin saya bisa kayak gini. Saya berterima kasih sama mereka kan, dan di situ pamit lah saya, pamit, dan sampai sekarang belum bisa ketemu lagi sama mereka. Dan singkat cerita bang, saya sampailah subuhnya itu sampai saya di sana itu setengah 4 sore sampai bandara di Jakarta itu setengah 4 sore. Saya diinapkan dulu di rumah temannya bapak saya juga yang ada di kawasan Kota T, diinapkan di sana biar besok paginya saya pulang. Besok paginya ternyata jam 2 pulang, saya jam 2 supaya nggak macet gitu kan. Jam 2, jam 6 subuh, jam 6 pagi saya ada ditunggu di jalur T ini kan. Ternyata orang tua saya udah tunggu di sana. Begitu saya ketemu, begitu saya turun dari mobil, orang tua saya nggak bisa nahan air mata sejadi-jadi, termasuk saya juga bang. Di situ saya satu kali lagi saya nyesel ngebantah orang tua, nyesel nggak izin sama orang tua, nyesel nggak bilang sama orang tua. Di sini saya baru sadar doa restu orang tua kemana kita ngelangkah satu langkah kaki pun dari pintu rumah kita tanpa restu orang tua, jangan pernah berangkat, jangan pernah pergi gitu kan. Saya udah alami sendiri gitu akibatnya. Fatal. Doa restu orang tua, apalagi orang tua perempuan, jangan pernah kita ngomong enggak saat mereka perintah, jangan pernah kita nolak enggak gitu kan saat mereka nyuruh kita, jangan. Saya udah ngalamin sendiri. Hikmah yang saya dapat kayak gitu bang, saya sembah sujud sama orang tua saya, sama mama saya di situ. Berarti selesai sudah perjalanan dari itu ya. Tapi kan di sini bang, ini kalau menurut saya kasusnya ya, kalau misalkan diusut juga kan ya, kalau emang ada pengakuan jujurnya dari Bang atau Mas Yanto ini, Iya. ya nggak bakal terlalu panjang ya. Iya. Kasusnya ini ditangani. Iya. Karena ini apa ya, boleh dibilang membela diri. Iya, itu ya pembelaan si Om ini pun orang-orang timur ini kayak gitu. Iya, membela diri, bukan karena niat Iya. gitu. Nggak ada niat sama sekali. Ternyata di sana diperkuat juga sama ini bang, apa, hukum adat. Pakai hukum adat juga. Mereka pihak perusahaan itu nggak bisa semena-mena menentukan harus begini harus begitu. Adat dulu yang diutamakan. Mereka nggak mau adat yang dikesampingkan. Kalau mereka mengutamakan keinginan mereka, ya
ibaratnya harus ikut apa aturan mereka ya singkat silakanlah tinggalkan tempat itu. Kalau mau tinggal di situ ibaratnya cari rezeki di situ, buka lahan di situ, harus ikut aturan di situ. Itu. Oke. Ternyata di situ saya baru tahu kesimpulannya. Di sini kan apa ya? Sawit ya. Iya, Sawit yang mungkin berhektar-hektar kan Iya. lebarnya. Nah, di sini kalau yang saya baca, saya dengar cerita dari Iya. Mas Yanto ini iya, apa ya? Jadi kayaknya perkebunan ini tuh kayak ini loh, kayak apa? Kalau orang masuk sekolah itu ospek ya. iya betul. Emang kayak gitu. Kita kan kerja di sana Ya cari itulah, uang. ya itulah bang. Ibaratnya mereka tuh mungkin ngerasa, ya ibaratnya kalau kita aja masuk kita dengan pede, mungkin orang nggak bakal macam-macam sama kita, gitu kan? Dengan pede yang tingkat tinggi gitu kan. Cuma kalau kita kepedean banget, ya anggap kita jagoan. Oke. Ya harus standar aja gitu. Ya mungkin karena emang mereka memanfaatkan peluang dari kesalahan yang saya lakukan itu gitu bang. Dan dari perusahaan juga nggak ada peraturan atau apa kayak gitu. Peraturan dalam arti apa gimana bang? Ya peraturan ya kayak misalkan yang membuli atau menjahati orang Itulah. atau kayak gitu. Itulah. Ini iya saya nggak habis pikir loh. Itulah. Ini orang-orang yang ada di atau yang kerja di situ gitu kok dengan teganya gitu menyakiti hati. Ya kita sama-sama cari Iya, nafkah, iya. kita sama-sama merantau di situ. Betul. Dengernya aja saya wah udah emosi juga sih. Iya. Ya makanya itu bang, saya juga nggak habis pikir kok bisa begitu. Sementara saya waktu saya dianiaya hampir ya mungkin kalau misalnya saya nggak dibawa ke itu, nggak diobati secara tradisional sama orang timur itu, mungkin ya nggak tahu lah dengan bentuk tulang tubuh saya ini. Nah ini kabar terakhir nggak ada nggak atau nggak ketemu nih si jenazahnya nih. Nah itulah katanya sempat diinikan, cuma kalau saya bongkar bang, dari pihak sawit ini kebusukannya banyak bang. Jadi mereka menganggap kejadian ya pertikaian lah. Ternyata bukan cuma saya doang ternyata. Oke. Bukan cuma saya doang, yang ada yang sampai head to head ya hilang semua ada. Cuma mereka kuburkan. Anggaplah mereka mati dengan kecelakaan. Itu. Oh. Tapi tetap pelaku utamanya dihukum adat dulu. Nggak mau si ibaratnya yang lingkungan adat ini nggak mau mereka diinjak-injak sama pihak perusahaan atau harus ikut aturan perusahaan, nggak mau. Adat dulu. Lah keluarganya gimana kalau misalnya kejadian kayak gitu? Ya kenyataan kayak gitu bang. Banyak kuburan-kuburan di situ bang. Orang mana-mana di situ. Dari orang mana-mana di situ, dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia banyak di situ. Oh ya. Kemungkinan ya kalau untuk dibawa misalnya itu kan ada luar pulau Jawa, orang di Pulau Jawa Iya betul. atau pulau-pulau lain gitu. Iya. Kemungkinan kalau misalkan ada yang meninggal di sana, mohon maaf bukan kasus yang Iya. seperti ini ya, misalnya dia sakit atau apa, dan untuk membawanya kembali ke kota itu membutuhkan waktu berapa lama? Ya itulah. Gitu ya. Gitu. Yang Bisa berapa lama? Jadi perjalanannya kalau kita lewat darat ke sana kalau sana lagi? normal bang yang saya tahu naik motor, kendaraan biasa motor nih, itu naik motor sekitar 10 jam karena motor lebih cepat daripada Nah, ke bandara. enggak ke dari ujung sawitnya itu ke ujung sawitnya lagi. Hah? Total bang 5 hari bang naik mobil, perjalanan mobil 5 hari itu baru sampai ke pusat kota yang namanya Balikpapan. Oke, berarti kita mau nggak mau harus dituntut sehat jasmani dan Jasmani. rohani. Ya, fisik kita benar-benar harus fit gitu Iya, kan. kalau jangan sampai kita mati di sana. Iya, mati di sana. Ya amit-amit ya kalau Iya. mati di sana ya. Otomatis kan kalau Muslim sendiri kan nggak bisa Nggak bisa sembarangan. diformalin Iya. kan ya. Oh iya, benar juga sih. Nggak ada kebijakan juga dari pihak perusahaan, andai kata dari mana-mana meninggal itu dia mau apa berani menjamin ongkosnya sampai ke kampung halamannya itu, di kampung halaman nggak ada. Jadi daripada berat ongkos gitu kan, banyak yang dikubur situ bang. Iya pasti berat. Iya. Ya pasti berat Banyak, lah. banyak Berapa hari perjalanan Iya. udah membusuk Busuk juga, juga, iya. pastinya. Itulah di situ juga. Berarti sampai sekarang udah kelar, udah clear ya udah kasusnya clear ya, sendiri alhamdulillah. bang ya. Meskipun saya juga kayak gitu, tetap orang tua saya janganlah kesana lagi gitu kan. Oke. Ya. Jadi di sini ya teman-teman kita sengaja menyamarkan semua nama-nama yang
dalam kejadian ini, Iya. termasuk Mas Yanto sendiri. Sebenarnya Iya, Mas betul. Yanto ini adalah nama samaran juga, Iya. Bang ya. Jadi teman-teman, nah, ini murni cerita, Cerita bukan tanpa rekayasa, tanpa bukan rekayasa sedikit rekayasa ya. pun. Iya. Ini cerita Iya. benar-benar asli yang dialami oleh Iya. Mas Yanto ya. Tapi asli bener Bang ya. Kalau Saya masih punya data-data aduh, kontak ya bang. Bisa kita video call sekarang atau gimana kalau misalnya nggak ada waduh. yang percaya gitu. Foto-fotonya pun masih saya simpan gitu kan. Oke, oke. Ya turut prihatin ya Bang ya. Mudah-mudahan kedepannya ya jauh lebih baik lagi Bang ya. Amin ya Bisa Allah. tapi memang nggak bisa sih ya kalau dengar pengakuan dari Mas Yanto, saya pribadi pun pernah mengalami hal kayak gitu. Kok Iya. jadi korban pembulian juga Iya. waktu SMA, tapi ya saya nggak sampai menghilangkan nyawa orang Iya gitu. betul. Saya pernah di apa lewat dipegang kepalanya gitu. Iya. Saya polos waktu itu, emang nggak beranian orang sama orang orang di sekolahan itulah, orang boleh dibilang preman gitu. Hmm. Berapa kali saya lewat didorong kepala. Iya. Akhirnya tibalah emosi saya udah menjadi-jadi, dengan kekuatan yang seadanya itu saya langsung saya tinju. Ya karena udah apa ya, kita udah emosinya udah Iya. nggak bisa Iya. ditahan lagi Mm-mm. gitu. Udah diubun-ubun emang Udah ya. diubun-ubun, Iya. kita diem semakin diinjek-injek Makin kita. injak-injak itulah. Ya mau nggak mau. Harus ambil keputusan bang kalau kayak gitu. Kita atau Ya dia gitu aja. betul. Oke, sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan ya, tapi biar teman-teman aja yang mungkin lebih banyak Iya. menanyakan di komentar, nanti akan kita balas, atau mungkin Mas Yanto Iya. yang bantu balas juga gimana kronologi kejadian-kejadian yang di sana. Kalau kronologi kan udah Iya. dijelaskan ya. Iya Yang betul. bagaimana kalau misalkan dari saya ataupun Mas Yanto ini ada yang kelewat Iya dia kelewat. ceritanya, teman-teman bisa tuliskan di kolom Iya. komentar, dan mungkin nanti Mas Yanto pakai akun yang lain mungkin, Iya. Mas ya, Iya tolong siap ya. bantu dibalas juga Iya gitu. siap. Dari sini Mas Yanto, ada yang mau ditambahkan lagi mungkin, atau pesan dan kesannya sebelum Iya. kita akhiri kisah cerita dari Mas Yanto ini. Iya. Pesan saya buat sahabat di rumah ya, penonton dari channel ini, saya harap berpikirlah, kita sama-sama perantauan. Andai kata emang kita merantau cari nafkah di kampung orang, di daerah orang, kita berpikir kita sama-sama merantau. Jangan saling menyakiti. Kita boleh bersaing tapi bersaing dengan sehat. Dengan jiwa jiwa pokoknya mah jiwa raga kita yang sehat itu berpikirnya, bersaingnya. Jangan bersaing saling menyakiti atau menindas yang lemah, gitu kan. Selemah-lemahnya manusia, pasti saatnya sampai di titik jemunya itu pasti dia bakal berontak. Bahkan sesabar-sabarnya orang sabar, emosinya orang sabar itu jauh lebih mengerikan dibandingkan emosinya orang yang temperamen. Saya bisa menjamin itu. Emosinya orang sabar itu nggak bisa terkendali. Dan pesan lainnya yang bisa saya sampaikan buat penonton yang di rumah, jangan pernah durhaka sama orang tua, apalagi sama orang tua perempuan, sama mama kita, sama ibu kita. Jangan pernah ibaratnya kita keluar rumah tanpa seizin orang tua kita, tanpa seizin ibu kita. Karena benar, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jangan pernah kita ibaratnya keluar satu langkah kaki dari rumah kita tanpa seizin mama kita, tanpa seizin orang tua kita. Fatal akibatnya. Dan sekarang udah saya alamin. Itu aja bang. Iya. Oke, sampai jumpa.